Bagian 2, sudut pandang alternatif. 3, lingkaran emas. Mengapa, bagaimana, apa. Ada beberapa pemimpin yang memilih untuk memotivasi orang dengan menginspirasi, bukan dengan memanipulasi. Terlepas dari apakah itu perorangan atau organisasi, setiap pemimpin yang menginspirasi ini berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama, dan cara ini berkebalikan dengan cara yang kita semua lakukan. Disadari atau tidak, cara mereka melakukannya adalah dengan mengikuti sebuah pola yang muncul secara alami, yang saya sebut sebagai lingkaran emas. Konsep lingkaran emas diinspirasi oleh perbandingan emas, suatu relasi matematis sederhana yang telah menakjubkan para matematikawan, biolog, arsitek, seniman, musisi, dan naturis sejak awal sejarah. Mulai dari bangsa Mesir, Pythagoras, sampai Leonardo da Vinci, banyak orang yang telah melihat kepada perbandingan emas untuk menyediakan suatu rumus matematika bagi proporsi dan bahkan keindahan. Ini juga mendukung pendapat bahwa di alam terdapat lebih banyak keteraturan dibandingkan yang kita duga. Misalnya, kesimetrisan pada daun dan kesempurnaan geometris pada serpian salju. Tetapi, yang saya anggap paling menarik dari perbandingan emas adalah penerapannya di begitu banyak bidang, dan yang lebih bermakna lagi, lingkaran emas menawarkan suatu rumus yang dapat memunculkan hasil yang bisa diulang dan bisa ditebak di tempat-tempat di mana hasil hanya dianggap sebagai peristiwa acak atau sekedar keberuntungan. Bahkan ibu alam, yang bagi kebanyakan orang adalah lambang dari ketidakmungkinan untuk ditebak, menunjukkan lebih banyak keteraturan dibandingkan yang kita duga semula. Seperti perbandingan emas yang menawarkan bukti keteraturan di alam yang tampaknya tidak teratur. Lingkaran emas menemukan keteraturan dan kemampuan untuk ditebak pada perilaku manusia. Sederhananya, lingkaran emas membantu kita mengerti mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Lingkaran emas menyediakan bukti yang membesarkan hati tentang berapa banyak lagi yang bisa kita capai jika kita mengingatkan diri untuk memulai segala sesuatu yang kita lakukan dengan pertama-tama bertanya, mengapa? Lingkaran emas adalah suatu sudut pandang alternatif terhadap asumsi yang ada tentang mengapa beberapa pemimpin dan organisasi bisa sangat berpengaruh. Ia menawarkan pemahaman yang jelas, misalnya tentang mengapa Apple bisa berinovasi di begitu banyak industri dan tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk melakukan inovasi itu. Ia menjelaskan mengapa orang memasang tato logo Harley Davidson di tubuhnya. Ia memberi pengertian yang jelas bukan saja tentang bagaimana Southwest Airlines menciptakan maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah, tetapi juga mengapa hal-hal yang mereka lakukan bisa ampuh. Ia bahkan menjelaskan mengapa orang-orang mengikuti Dr. Martin Luther King Jr. dalam suatu gerakan yang mengubah sebuah bangsa, dan mengapa kita menerima tantangan John F. Kennedy untuk menempatkan manusia di bulan bahkan setelah dia meninggal. Lingkaran emas menunjukkan bagaimana para pemimpin ini bisa menginspirasi tindakan dan bukan memanipulasi orang untuk bertindak. Sudut pandang alternatif ini bukan hanya berguna untuk mengubah dunia, kemampuan untuk menginspirasi juga memiliki banyak penerapan praktis. Ia bisa digunakan sebagai penuntun untuk meningkatkan kepemimpinan, budaya perusahaan, penerimaan pegawai, pengembangan produk, penjualan, dan pemasaran. Ia bahkan menjelaskan kesetiaan dan cara menciptakan momentum untuk mewujudkan gagasan menjadi gerakan sosial. Dan semuanya dimulai dari dalam ke luar. Semuanya dimulai dengan pertanyaan, mengapa? Sebelum kita bisa menjelajahi penerapannya, perkenalkan saya terlebih dulu merumuskan istilah ini. Dimulai dari luar, lalu bergerak ke dalam lingkaran. Apa? Terlepas dari besar kecilnya atau jenisnya industri, setiap perusahaan dan organisasi di planet ini mengetahui apa yang mereka lakukan. Setiap orang bisa dengan mudah menjelaskan produk atau jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan atau fungsi pekerjaan yang mereka miliki di dalam sistem itu. Apa akan mudah dikenali. Bagaimana beberapa perusahaan dan orang mengetahui bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Terlepas dari apakah kita menyebutnya sebagai mengajukan pembedaan nilai, proses pengelolaan, atau mengajukan penjualan yang unik. Seringkali bagaimana menjelaskan bagaimana sesuatu itu berbeda atau lebih baik, karena tidak sejelas apa. Banyak orang menganggapnya sebagai faktor pembeda atau faktor pemotivasi di dalam sebuah keputusan. Akan keliru jika kita menganggap bahwa yang diperlukan hanyalah apa dan bagaimana saja. Ada satu perincian yang terlewat. Mengapa? Hanya sedikit orang atau perusahaan yang bisa mengatakan dengan jelas mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ketika saya mengatakan mengapa, yang saya maksud bukanlah untuk mencari uang. Itu hanya hasil atau akibat.
Yang saya maksud dengan mengapa adalah tujuan, kepercayaan, atau isu yang kita perjuangkan. Mengapa perusahaan kita ada, mengapa kita bangun dari tempat tidur setiap hari, dan mengapa setiap orang harus peduli. Ketika sebagian besar organisasi atau orang berpikir, bertindak, atau berkomunikasi, mereka melakukan dari luar ke dalam, dari apa ke mengapa. Tentu saja ada alasannya. Mereka memulai dari hal yang paling jelas ke hal yang paling tidak jelas. Kita mengatakan apa yang kita lakukan, terkadang mengatakan bagaimana kita melakukannya, tetapi jarang mengatakan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi tidak begitu halnya dengan perusahaan atau pemimpin yang menginspirasi. Terlepas dari besar kecilnya atau jenis industrinya, mereka semua berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari ke dalam ke luar. Saya sering menggunakan Apple Eats sebagai contoh karena mereka banyak dikenal dan produknya mudah diketahui serta dibandingkan dengan produk lain. Lebih dari itu, sukses jangka panjang Apple bukanlah hal yang biasa. Kemampuan mereka untuk tetap menjadi salah satu perusahaan yang paling inovatif selama bertahun-tahun digabungkan dengan kemampuan cerdas mereka untuk menarik pengikut yang fanatik, menjadikan mereka sebagai contoh yang sangat bagus untuk menunjukkan banyak prinsip dari lingkaran emas. Saya akan mulai dengan sebuah contoh pemasaran yang sederhana. Jika Apple seperti sebagian besar perusahaan lain, pesan pemasaran mereka akan bergerak dari luar lingkaran emas. Mereka akan mulai dengan pernyataan dari apa yang dilakukan atau dibuat oleh perusahaan. Dilanjutkan dengan mengapa mereka berpikir karena mereka berbeda atau lebih baik dari pesaing. Dilanjutkan dengan beberapa perseruan untuk mengambil tindakan. Dengan pesan seperti itu, perusahaan berharap mendapat imbalan perilaku, yang dalam hal ini perilaku membeli. Jika Apple seperti semua orang lain, maka pesan pemasarannya akan berbunyi seperti ini. Kami membuat komputer-komputer yang hebat. Komputer ini dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Anda ingin membeli? Ini bukan tawaran penjualan yang menarik, tetapi itulah yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan. Ini adalah norma. Pertama-tama mereka memulai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah mobil baru kami. Lalu mereka memberitahu bagaimana mereka melakukannya atau bagaimana mereka berbeda. Mobil ini mempunyai kursi kulit, irit bahan bakar, dan cicilan yang terjangkau. Lalu mereka menyerukan tindakan dan mengharapkan perilaku pembelian. Kita melihat pola ini di pasar bisnis dengan konsumen maupun di lingkungan bisnis dengan bisnis. Inilah firma hukum kami. Para pengacara kami kuliah di universitas terbaik dan kami telah mewakili kalian-kalian yang besar. Sewalah kami. Pola ini juga tumbuh subur di dunia politik. Ini calon kami. Inilah pandangannya tentang pajak dan imigrasi. Nah, dia berbeda bukan? Pilihlah dia. Pada setiap kasus ini komunikasi diatur untuk meyakinkan adanya perbedaan atau nilai unggul. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh para pemimpin dan organisasi yang menginspirasi. Terlepas dari besar kecilnya atau jenis industrinya, mereka berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari dalam ke luar. Mari kita lihat kembali contoh Apple dan menulis ulang contoh pesan pemasaran itu dengan urutan komunikasi yang sebenarnya dilakukan oleh Apple. Kali ini contoh itu dimulai dengan mengapa. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami percaya pada tindakan menantang status quo. Kami percaya pada tindakan berpikir secara berbeda. Cara kami menantang status quo adalah menjadikan produk kami dirancang dengan indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Dan kebetulan kami membuat komputer yang hebat. Anda ingin membeli? Ini pesan yang sangat berbeda dan benar-benar terasa berbeda dari contoh pesan yang pertama. Kita lebih ingin membeli komputer dari Apple setelah membaca pesan versi kedua, dan yang saya lakukan hanyalah membalik urutan informasi. Tidak ada siasat, manipulasi, barang gratis, pesan aspirasional, dan selebritas. Apple bukan sekedar membalik urutan informasi, pesan mereka dimulai dengan mengapa, sebuah tujuan kepercayaan atau isu perjuangan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, produk yang mereka buat, dari komputer sampai barang elektronik kecil, tidak lagi menjadi alasan untuk membeli, tetapi hanya sebagai bukti kasat mata dari perjuangan dan tujuan mereka. Walaupun penting, desain dari interface produk Apple yang ramah pengguna tidaklah cukup untuk menghasilkan kesetiaan pelanggannya yang menakjubkan. Unsur-unsur yang penting itu membantu kasat matakan dan merasionalkan tujuan yang diperjuangkan oleh Apple. Perusahaan lain bisa memperkerjakan desainer terkemuka dan insinyur jenius dan menciptakan produk yang cantik, mudah digunakan, dan meniru hal-hal yang dilakukan oleh Apple. Dan mereka bahkan bisa mencuri para pegawai Apple. Tetapi hasilnya tidak akan sama, tidaklah akan mempan untuk meniru apa yang dilakukan Apple atau bagaimana Apple melakukannya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan nyaris mustahil untuk ditiru, yang menjadikan Apple berpengaruh begitu besar di pasar.
Contoh-contoh yang mulai membuktikan bahwa orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Ini patut untuk diulang. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Kemampuan Apple untuk secara konsisten merancang produk yang inovatif, serta kemampuannya untuk menciptakan kesetiaan yang begitu besar terhadap produk mereka bukanlah lahir dari apa yang mereka lakukan. Masalahnya, organisasi-organisasi menggunakan ciri dan keunggulan yang kasat mata untuk membangun argumen yang rasional tentang mengapa perusahaan, produk, atau gagasannya lebih baik daripada orang lain. Terkadang perbandingan itu digembor-gemborkan secara terbuka atau melalui perlambang, tetapi efeknya sama. Perusahaan berusaha menjual apa yang mereka lakukan, tetapi kita membeli mengapa mereka melakukannya. Inilah yang saya maksud ketika mengatakan mereka berkomunikasi dari luar ke dalam. Mereka memulai dengan apa dan bagaimana. Tetapi ketika berkomunikasi dari dalam keluar, mengapa akan ditawarkan sebagai alasan untuk membeli dan apa berfungsi sebagai bukti dari mengapa itu. Hal-hal yang bisa kita tunjukkan untuk merasionalkan atau menjelaskan alasan dari mengapa kita lebih tertarik kepada suatu produk, perusahaan, atau gagasan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah faktor-faktor eksternal, sedangkan mengapa mereka melakukannya adalah sesuatu yang berada lebih di dalam. Dari segi praktikal, tidak ada yang istimewa dari Apple. Ia hanya sebuah perusahaan seperti perusahaan lainnya. Tidak ada perbedaan nyata antara Apple dan pesaingnya, Dell, HP, Gateway, Toshiba. Pilih saja salah satu, tidak akan ada masalah. Mereka semua adalah struktur korporasi. Hanya seperti itulah sebuah perusahaan, sebuah struktur. Mereka semua membuat komputer. Mereka semua memiliki beberapa sistem yang ampuh dan beberapa sistem yang macet. Mereka semua memiliki akses setara kepada kumpulan tenaga kerja berbakat yang sama, sumber daya yang sama, agensi yang sama, konsultan yang sama, dan media yang sama. Mereka semua memiliki beberapa manajer yang baik, desainer yang baik, dan insinyur yang cerdas. Mereka semua membuat beberapa produk yang bekerja dengan baik dan beberapa produk yang tidak bekerja dengan baik, bahkan Apple sekalipun. Lalu mengapa Apple memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa besar? Mengapa mereka lebih inovatif? Mengapa mereka selalu menciptakan laba? Dan bagaimana mereka bisa membangun pengikut yang begitu fanatik, sesuatu yang jarang bisa dicapai oleh perusahaan lain. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Inilah alasan mengapa Apple bisa mencapai tingkat kelenturan yang begitu tinggi. Jelas bahwa orang-orang merasa nyaman membeli komputer dari Apple, tetapi orang-orang juga sangat nyaman membeli pemutar MP3 dari mereka, atau telepon seluler, atau DVR. Konsumen dari investor merasa sangat nyaman dengan Apple yang menawarkan begitu banyak jenis produk di begitu banyak kategori. Yang membuat Apple unggul bukanlah apa yang mereka lakukan, tetapi mengapa mereka melakukannya. Produk mereka adalah perwujudan dari tujuan yang mereka perjuangkan. Saya bukannya ceroboh mengatakan bahwa produk mereka tidaklah penting. Tentu saja mereka penting. Tetapi sebab dari mengapa produk itu pentinglah yang berkebalikan dengan pemahaman konvensional. Produk Apple bukanlah alasan mengapa Apple dianggap unggul. Produk Apple apa yang dibuat oleh Apple berfungsi sebagai bukti kasat mata dari apa yang mereka percayai. Jelas bahwa korelasi antara apa yang mereka lakukan dengan mengapa mereka melakukannya lah yang membuat Apple menonjol. Inilah alasan mengapa kita menganggap Apple autentik atau segala sesuatu yang mereka lakukan telah berhasil menunjukkan mengapanya mereka, yaitu menantang status quo. Terlepas dari produk yang mereka buat atau industri yang mereka miliki, selalu tampak dengan jelas bahwa Apple berpikir secara berbeda. Ketika Apple pertama kali meluncurkan Macintosh, sistem operasinya yang berbasis gambar interface menggunakan bahasa komputer yang tidak rumit telah menantang cara kerja komputer di masa itu. Lebih dari itu, sementara sebagian besar perusahaan teknologi memandang peluang pemasaran terbesarnya berada di antara pelaku bisnis, Apple ingin memberi kekuasaan yang sama dengan kekuasaannya perusahaan kepada seseorang yang sedang duduk di rumah. Mengapanya Apple? Yaitu untuk menantang status quo dan memberdayakan perorangan, adalah pola yang terus mereka ulang dalam semua hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Pola itu terwujud di dalam iPod mereka, terlebih di dalam iTunes mereka, suatu layanan yang menantang status quo pada model distribusi industri musik dan lebih cocok untuk cara seseorang menikmati musik. Industri musik diatur untuk menjual album. Ini adalah model yang terbentuk di masa ketika mendengarkan musik biasanya hanya dilakukan di rumah. Sony telah mengubah model itu di tahun 1979 dengan menciptakan Walkman. Tetapi bahkan Walkman dan kemudian Discman terbatas pada jumlah kaset atau CD yang bisa kita bawa bersama piranti itu. Berkembangnya format musik MP3 telah mengubah semua itu.
Kompresi digital telah memungkinkan sejumlah besar lagu disimpan di dalam piranti musik digital yang tidak mahal dan mudah dibawa-bawa. Kemampuan kita untuk berjalan keluar rumah dengan satu piranti yang mudah dibawa telah mengubah musik menjadi sesuatu yang kita dengarkan di luar rumah. Dan MP3 bukan hanya mengubah lokasi tempat kita mendengarkan musik, tetapi juga mengubah kita dari budaya mengumpulkan album ke budaya mengumpulkan lagu. Sementara industri musik masih sibuk menjual album, sebuah model yang sudah tidak cocok lagi dengan perilaku konsumen. Apple memperkenalkan iPod yang menawarkan 1000 lagu di dalam sakumu. Dengan iPod dan iTunes, Apple mengkomunikasikan nilai dari MP3 dan pemutar MP3 dalam cara kita menjalani hidup. Iklan mereka tidak menawarkan penjelasan yang berlebih-lebihan tentang perincian produk. Ini bukan soal mereka, ini soal kita. Dan kita mengerti mengapa kita menginginkannya. Apple tidak menciptakan MP3, mereka juga tidak menciptakan teknologi yang kemudian menjadi iPod, tetapi mereka diakui sebagai pengubah industri musik bersama kedua produk itu. Pemutar musik multi-gigabit yang mudah dibawa-bawa itu sebenarnya diciptakan oleh Creative Technology Ltd, sebuah perusahaan teknologi bermarkas di Singapura yang mencuat karena menciptakan teknologi audio sound blaster yang memungkinkan komputer rumah untuk mengeluarkan suara. Malah sebenarnya Apple tidak menciptakan iPod sampai 22 bulan sesudah kreatif teknologi memasuki pasar. Perincian kecil ini saja sudah bisa mempertanyakan asumsi dari keunggulan pencipta pertama. Mengingat sejarah mereka di suara digital, sebenarnya kreatif lebih pantas melahirkan produk musik digital dibandingkan Apple. Masalahnya, mereka mengiklankan produknya sebagai pemutar MP3 5GB. Ini adalah pesan yang persis sama dengan pesan Apple, 1000 lagu di sakumu. Perbedaannya, kreatif memberitahu apa produknya, sedangkan Apple memberitahu mengapa kita membutuhkannya. Apa menjadi penting hanya sesudah kita memutuskan bahwa kita perlu memiliki sebuah iPod, lalu kita memilih versi 5GB, versi 10GB, dan sebagainya, yang adalah perincian kasat mata yang membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan 1000 lagu di saku kita. Keputusan kita dimulai dari mengapa, dan begitu pula tawaran dari Apple. Berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan dengan yakin bahwa iPod lebih baik daripada Z-nya kreatif? iPod misalnya masih dibebani persoalan usia, baterai, dan penggantian baterai. Baterai iPod cenderung mati begitu saja. Mungkin Z lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, kita bahkan tidak peduli dengan persoalan itu. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya. Dan kejelasan atas mengapa dari Apple lah yang beri mereka kemampuan yang menakjubkan untuk berinovasi. Seringkali mampu bersaing dengan perusahaan yang lebih kompeten daripada mereka dan sukses di industri lain di luar bisnis IT mereka. Hal yang sama tidak berlaku pada perusahaan yang memiliki pemahaman yang tidak jelas tentang mengapa ketika sebuah organisasi merumuskan dirinya dengan apa yang mereka lakukan. Maka hanya itulah yang akan pernah bisa dilakukan oleh mereka. Karena merumuskan diri dengan produk atau jasanya, para pesaing Apple tidak memiliki kebebasan yang sama. Terlepas dari faktor pembeda yang mereka miliki, Gateway misalnya, mulai menjual televisi layar datar di tahun 2003. Telah bertahun-tahun mereka membuat monitor layar datar sehingga mereka sangat kompeten dan pantas untuk membuat dan menjual televisi layar datar. Tetapi perusahaan ini gagal menciptakan nama yang kredibel untuk dirinya di antara merek barang elektronik dan 2 tahun kemudian menyerah untuk kembali berfokus pada bisnis intinya. Dell memunculkan PDA di tahun 2002 dan pemutar MP3 di tahun 2003. Tetapi hanya bertahan beberapa tahun saja. Dell membuat produk yang berkualitas bagus dan sangat kompeten untuk membuat teknologi yang lain. Masalahnya, mereka telah merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Mereka membuat komputer dan tidak masuk akal bagi kita untuk membeli PDA atau pemutar MP3 dari mereka. Rasanya tidak benar untuk membeli PDA dari mereka. Menurut Anda, berapa orang yang akan mengantri selama 6 jam untuk membeli telepon seluler dari Dell, seperti yang orang lakukan ketika Apple meluncurkan iPhone? Orang tidak bisa melihat Dell lebih dari sebuah perusahaan komputer, rasanya tidak masuk akal. Penjualan yang buruk segera mengakhiri hasrat Dell untuk memasuki pasar barang elektronik kecil. Mereka memilih berfokus pada bisnis inti mereka. Kecuali jika Dell sepertinya banyak perusahaan lainnya dapat menemukan kembali tujuan pendiriannya. Isu atau kepercayaan yang mereka perjuangkan dan mulai dengan mengapa di semua hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Maka yang bisa mereka lakukan hanyalah menjual komputer. Mereka akan tersangkut di bisnis inti mereka. Tidak seperti pesaingnya, Apple telah merumuskan diri berdasarkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka lakukan. Ia bukan perusahaan komputer, tetapi perusahaan yang menantang status quo dan menawarkan alternatif yang lebih sederhana kepada perorangan. Di tahun 2007, Apple bahkan mengubah namanya dari Apple Computer Inc. menjadi Apple Inc.
untuk mencerminkan fakta bahwa mereka lebih dari sekedar perusahaan komputer. Dari segi praktis, tidak menjadi masalah apa nama resmi sebuah perusahaan, tetapi bagi Apple, keberadaan kata komputer di nama mereka tidaklah membatasi apa yang mereka lakukan. Itu hanya membatasi anggapan mereka terhadap diri mereka sendiri. Perubahan itu bukan perubahan yang praktis, namun filosofis. Mengapanya Apple dibentuk di saat pendiriannya pada akhir tahun 1970-an dan belum berubah hingga kini, terlepas dari produk yang mereka buat atau industri yang mereka masuki, mengapa mereka masih tetap sama? Dan niat Apple untuk menantang pemikiran konvensional telah terbukti berwawasan jauh ke depan. Sebagai perusahaan komputer, mereka telah membelokkan arah industri komputer pribadi sebagai perusahaan barang elektronik kecil. Mereka telah menantang dominasi tradisional dari perusahaan-perusahaan terkenal seperti Sony dan Philips sebagai pendatang baru di industri telepon seluler. Mereka telah memaksa merek lama, Motorola, Ericsson, dan Nokia untuk memeriksa kembali bisnis mereka. Kemampuan Apple untuk memasuki dan bahkan mendominasi begitu banyak industri telah menantang apa artinya menjadi sebuah perusahaan komputer. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, kita tahu mengapa Apple ada. Kita tidak bisa mengatakan hal yang sama pada pesaing mereka, meski para pesaing ini pernah memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa mereka, dan ini merupakan salah satu faktor utama yang telah membantu mereka berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Dengan berjalannya waktu, semua pesaing Apple kehilangan mengapa mereka. Sekarang semua perusahaan itu merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Kami membuat komputer. Mereka telah beralih dari perusahaan yang memiliki tujuan menjadi perusahaan yang hanya menjual produk. Dan ketika itu terjadi, harga, kualitas, layanan, dan ciri-ciri menjadi mata uang utama untuk memotivasi keputusan pembelian. Pada saat itu, sebuah perusahaan dan produknya telah menjadi komoditas. Seperti yang bisa diakui oleh setiap perusahaan yang telah terpaksa bersaing dalam soal harga, kualitas, layanan, atau ciri-ciri saja, sangatlah sulit untuk mengunggulkan diri dalam jangka pendek atau panjang, atau membangun kesetiaan hanya dengan faktor-faktor itu saja. Selain itu, biayanya mahal dan sangatlah stres untuk bangun setiap hari guna berusaha bersaing di tingkat itu saja. Mengetahui faktor mengapa akan sangat penting bagi sukses yang langgeng dan kemampuan untuk menghindari diri dari kelompok dengan orang-orang lain. Setiap perusahaan yang menghadapi tantangan untuk membedakan atau mengunggulkan diri di tengah pasar pada dasarnya adalah sebuah komoditas, terlepas dari apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Tanya saja kepada produsen susu, misalnya, maka mereka akan beritahu kita bahwa ada banyak variasi merek-merek susu. Masalahnya, kita harus menjadi seorang pakar untuk mengerti berbagai perbedaan itu. Bagi dunia luar, semua susu pada dasarnya sama. Jadi kita mengelompokkan semua merek itu menjadi satu kelompok dan menyebutnya sebagai komoditas. Begitulah cara industri bekerja. Ini adalah pola yang terjadi di hampir semua produk dan jasa yang ada di pasar sekarang ini. Baik di antara bisnis dengan konsumen maupun bisnis dengan bisnis. Mereka berfokus pada apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya tanpa mempertimbangkan mengapa kita mengelompokkan mereka menjadi satu dan mereka bertindak seperti komoditas. Semakin kita memperlakukan mereka sebagai komoditas, semakin mereka berfokus pada apa dan bagaimana mereka melakukannya. Ini sebuah lingkaran setan, tetapi hanya perusahaan yang bersikap seperti komoditaslah yang bangun setiap pagi bersama tantangan untuk membedakan diri mereka. Perusahaan dan organisasi yang dengan jelas mengerti mengapanya tidak akan pernah mencemaskannya. Mereka tidak menganggap dirinya sama seperti semua orang lain dan mereka tidak harus meyakinkan nilai mereka kepada siapapun. Mereka tidak membutuhkan sistem-sistem yang rumit dari hadiah dan hukuman. Mereka memang berbeda dan semua orang mengetahuinya. Mereka memulai dengan mengapa dalam semua yang mereka ucapkan dan lakukan. Masih ada orang yang percaya bahwa Apple berbeda karena kemampuan pemasarannya. Apple menjual gaya hidup, kata para profesional pemasaran. Lalu mengapa para profesional pemasaran itu belum bisa mengulang keberhasilan dan usia panjang dari Apple pada perusahaan lain? Menyebutnya sebagai gaya hidup adalah pengakuan bahwa orang yang hidup dengan cara tertentu akan memilih untuk menggabungkan Apple ke dalam hidupnya. Apple tidak menciptakan gaya hidup, juga tidak menjual gaya hidup. Apple hanya salah satu merek yang menarik bagi orang-orang yang menjalani gaya hidup tertentu. Orang-orang ini menggunakan produk atau merek tertentu selama mereka hidup di dalam gaya hidup itu. Artinya, bagaimana kita perlu mengenali cara hidup itu sejak awal. Produk yang mereka pilih menjadi bukti dari mengapa mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Ini hanya karena mengapanya Apple sudah begitu jelas sehingga orang-orang yang mempercayai apa yang Apple percaya akan tertarik kepada Apple. Seperti Harley Davidson cocok dengan gaya hidup sekelompok orang tertentu dan sepatu Prada cocok dengan gaya hidup kelompok lainnya. Gaya hiduplah yang muncul lebih dulu, seperti produk-produk yang hasilkan perusahaan yang berfungsi sebagai bukti kasat mata dari mengapanya perusahaan itu. Begitu pula merek atau produk berfungsi sebagai bukti dari mengapanya seseorang.
Beberapa pihak lain, bahkan beberapa orang yang bekerja untuk Apple, akan mengatakan bahwa yang benar-benar membedakan Apple adalah kualitas produk mereka saja. Mempunyai produk yang berkualitas baik tentu saja sangat penting, terlepas dari jelas tidaknya mengapa kita. Jika apa yang kita jual tidak bisa berfungsi dengan baik, maka segalanya akan runtuh. Tetapi sebuah perusahaan tidak perlu memiliki produk yang terbaik, mereka hanya perlu baik atau sangat baik. Lebih baik atau yang terbaik hanyalah suatu perbandingan yang relatif, tanpa terlebih dulu memahami mengapa. Perbandingan itu sendiri tidak punya nilai bagi si pembuat keputusan. Konsep tentang lebih baik memunculkan pertanyaan berdasarkan standar yang mana. Apakah mobil sport Ferrari F43 lebih baik daripada minivan Honda Odyssey? Ini tergantung pada mengapa kita membutuhkan mobil. Jika kita mempunyai keluarga yang bergantungan 6 orang, sebuah Ferrari yang berisi 2 tempat duduk tidak akan dianggap lebih baik. Tetapi jika kita sedang mencari cara yang hebat untuk mendapatkan pacar, mungkin minivan Honda tidak lebih baik. Saya rasa itu tergantung pada jenis pacar yang ingin kita temukan. Seharusnya saya juga tidak berasumsi. Yang harus dipertimbangkan lebih dulu adalah mengapa produk itu ada, dan itu harus dicocokkan dengan mengapa seorang menginginkannya. Saya bisa menceritakan segala kehebatan mesin Honda Odyssey yang beberapa diantaranya sebenarnya lebih baik daripada Ferrari. Yang pasti Honda Odyssey lebih hemat bahan bakar. Tapi saya tidak akan bisa meyakinkan seseorang yang lebih dari segala sesuatu yang lain benar-benar ingin beli mobil sport. Ketertarikan fanatik seseorang kepada Ferrari lebih daripada Honda Odyssey mengatakan sesuatu tentang orang itu dan bukan tentang pemesin mobil. Misalnya, pemesinnya hanyalah salah satu poin kasat mata yang akan ditunjukkan oleh seorang pencipta Ferrari untuk membuktikan bagaimana perasaannya tentang mobil itu. Pembedaan yang fanatik kepada keunggulan Ferrari dari seorang yang kepribadiannya cocok dengan semua cita rasa dan ciri dan Ferrari tidaklah bisa dijadikan bahan perbincangan yang objektif. Menurut kita, mengapa kebanyakan orang yang membeli Ferrari bersedia membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan Ferrari yang berwarna merah? Sedangkan pembeli Honda Odyssey mungkin sama sekali tidak peduli dengan warna. Kepada semua orang yang berusaha meyakinkan kita bahwa komputer Apple adalah komputer yang lebih baik, saya tidak akan bisa mengajukan klaim apapun yang bisa menentang mereka. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa sebagian besar faktor yang mereka percaya sebagai faktor yang menjadikan komputer Apple itu lebih baik telah memenuhi standar mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah komputer. Dengan mengingat hal ini, praktisnya Macintosh hanya lebih baik bagi mereka yang mempercayai apa yang dipercayai oleh Apple. Orang-orang yang memiliki mengapa yang sama dengan mengapanya Apple akan percaya bahwa produk Apple lebih baik, dan setiap upaya untuk meyakinkan hal yang sebaliknya hanya akan sia-sia belaka. Bahkan jika dilengkapi dengan alat ukur yang objektif, argumen tentang mana yang lebih baik atau lebih buruk tanpa terlebih dulu menetapkan standar bersama tidaklah akan menciptakan apapun selain perdebatan belaka. Orang-orang yang setia dari setiap merek akan menunjukkan berbagai ciri dan manfaat yang penting atau tidak penting. Bagi mereka dalam upaya meyakinkan orang lain bahwa mereka benar, dan itulah beberapa alasan utama mengapa banyak perusahaan yang merasa perlu membedakan dirinya. Berdasarkan asumsi yang keliru bahwa hanya satu kelompok yang bisa benar. Tetapi bagaimana jika kedua pihak benar? Bagaimana jika Apple benar bagi beberapa orang dan PC benar bagi beberapa orang lain? Ini bukan lagi perdebatan tentang lebih baik atau lebih buruk. Ini adalah diskusi tentang kebutuhan yang berbeda. Dan sebelum diskusi bisa terjadi, mengapa dan masing-masing pihak haruslah ditetapkan terlebih dahulu. Klaim tentang produk yang lebih baik dilengkapi dengan bukti yang rasional untuk mendukungnya akan dapat menciptakan hasrat dan bahkan memotivasi keputusan untuk membeli, tetapi tidak menciptakan kesetiaan. Jika seorang pelanggan merasa terinspirasi, bukan termanipulasi, untuk membeli suatu produk, mereka akan bisa mengutarakan alasan dari mengapa mereka menganggap apa yang mereka beli itu lebih baik. Kualitas yang baik dan ciri-ciri tertentu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan kesetiaan fanatik yang bisa dihasilkan oleh sebagian besar pemimpin dan perusahaan yang menginspirasi. Isu perjuangan yang diwakili oleh perusahaan, merek, produk, atau orang lainlah yang menginspirasi kesetiaan. Bukan satu-satunya cara, hanya satu cara. Mengetahui mengapa bukanlah satu-satunya cara untuk sukses, tetapi satu-satunya cara untuk mempertahankan sukses yang langgeng dan memiliki perpaduan yang hebat antara inovasi dan kelenturan. Ketika mengapa menjadi buram, akan semakin sulit mempertahankan pertumbuhan, kesetiaan, dan inspirasi yang pernah membantu menggerakkan sukses awal. Yang saya maksud dengan sulit adalah manipulasi, bukan inspirasi. Langsung menjadi strategi pilihan untuk memotivasi perilaku. Ini memang efektif dalam jangka pendek, tetapi biayanya sangat mahal dalam jangka panjang. Mari kita pertimbangkan sebuah kasus klasik untuk sekolah bisnis tentang perusahaan kereta api. Di akhir tahun 1800-an, kereta api adalah perusahaan terbesar di Amerika setelah mencapai sukses yang monumental, bahkan mengubah pemandangan daratan Amerika.
Mereka berhenti mengingat peran penting mengapanya mereka. Mereka malah terobsesi oleh apa yang mereka lakukan. Bahwa mereka berada di bisnis kereta api. Penyempitan sudut pandang ini mempengaruhi pembuatan keputusan. Mereka menanam semua uang mereka di rel, penyeberangan kereta, dan mesin-mesin. Tapi di awal abad ke-20 muncul sebuah teknologi baru, pesawat udara. Dan semua perusahaan kereta api itu akhirnya bangkrut. Bagaimana jika mereka merumuskan diri sebagai bisnis angkutan massal? Mungkin perilaku mereka akan berbeda. Mungkin mereka akan melihat peluang yang telah terlewatkan. Mungkin mereka akan memiliki semua maskapai penerbangan di masa kini. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan tentang ketahanan hidup jangka panjang dari begitu banyak perusahaan lain yang telah merumuskan diri serta industri mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Mereka telah begitu lama melakukannya dengan cara yang sama, sehingga kemampuan mereka untuk bersaing melawan teknologi baru atau melihat sudut pandang baru menjadi sebuah tugas yang sangat menakutkan. Kisah tentang perusahaan kereta api itu memiliki kesamaan dengan kasus industri musik yang telah kita bahas sebelumnya. Ini adalah sebuah industri lain yang tidak pandai menyesuaikan model bisnisnya agar selaras dengan perubahan perilaku yang didorong oleh teknologi baru. Tetapi industri lain yang model bisnisnya berubah di masa yang berbeda juga telah menunjukkan keretakan yang serupa. Tiga contohnya adalah industri surat kabar, penerbitan, dan televisi. Ketiganya adalah perusahaan kereta api, masa kini yang sedang bergumul untuk merumuskan nilai mereka sambil menonton pelanggannya beralih ke perusahaan-perusahaan industri lain yang lebih bisa melayani kebutuhan mereka yang telah berubah. Mungkin, jika perusahaan-perusahaan musik memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa mereka akan melihat peluang untuk menciptakan versi lain dari iTunes, alih-alih meninggalkannya dan kembali ke perusahaan komputer biasa. Pada semua kasus ini, kembali ke tujuan. Isu perjuangan atau kepercayaan awal akan membantu industri ini untuk menyesuaikan diri. Alih-alih bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk bersaing? Seharusnya mempertanyakan adalah, mengapa pada awalnya kita melakukan apa yang kita lakukan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kembali tujuan awal kita dengan mempertimbangkan semua teknologi dan peluang pasar yang ada sekarang ini. Tetapi, jangan begitu saja mempercayai kata-kata saya. Semua ini bukan pendapat saya. Semua ini berlandas kuat pada prinsip-prinsip biologi. 4. Ini bukan pendapat, ini biologi. Sekarang, para staf Bailey Smith mempunyai bintang di perut mereka. Para plan Bailey Smith tidak punya bintang-bintang itu tidak terlalu besar, malah sebenarnya sangat kecil. Mungkin kita pikir benda seperti itu tidak penting sama sekali. Lalu dengan cepat, Sylvester MC Monkey BC Bean membuat sebuah mesin yang sangat aneh dan dia berkata, kalian ingin bintang-bintang seperti Star Bailey Smith? Teman-teman, kalian bisa memilikinya dengan membayar $3 untuk satu bintang. Di dalam kisah tahun 1961 tentang para Smith ini, Dr. Seuss memperkenalkan dua kelompok Smith. Yang satu memiliki bintang di perutnya dan yang lainnya tidak. Mereka yang tidak mempunyai bintang berusaha keras mendapatkannya agar mereka bisa merasa pantas. Mereka bersedia berusaha keras dan membayar mahal hanya untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Tetapi hanya Sylvester, MC Monkey, MC Bean, pria yang mesinnya bisa masang bintang di perut, yang mendapatkan keuntungan dari hasrat para Smith untuk merasa pantas sebagai bagian dari kelompok. Seperti untuk banyak hal lain, Dr. Seuss lah yang paling bisa menjelaskan dengan baik. Para Smith ini menggambarkan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan kita ini tidaklah rasional, tetapi terus-menerus ada di semua orang, di semua budaya. Ini adalah perasaan yang kita dapatkan ketika orang-orang di sekitar kita memiliki kesamaan, nilai, dan kepercayaan dengan kita. Ketika merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kita merasa terhubung dan aman. Sebagai manusia, kita mengidam-idamkan perasaan itu dan mencarinya. Terkadang perasaan ini terjadi secara kebetulan. Kita tidak berteman dengan semua orang yang ada di kota kelahiran kita. Tetapi ketika pergi ke tempat lain, lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari kota yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Kita tidak berteman dengan semua orang di negara kita. Tetapi ketika pergi ke luar negeri lalu bertemu dengan seseorang yang berasal dari negara yang sama, kita langsung merasa terhubung dengannya. Saya ingat akan perjalanan saya ke Australia. Pada suatu hari ketika sedang berada di dalam bus saya mendengar aksen orang Amerika. Saya menoleh dan mulai perbincangan. Saya langsung merasa terhubung dengan mereka. Kami bisa bicara dalam bahasa yang sama, memahami slang yang sama. Sebagai orang asing di kota asing, untuk saat saya merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan oleh karenanya, saya lebih mempercayai orang-orang asing yang ada di bus itu dibandingkan penumpang lainnya. Malah sebenarnya, di kemudian waktu kami menghabiskan waktu bersama-sama. Terlepas dari kemana kita pergi, kita percaya orang-orang yang bisa menangkap nilai atau kepercayaan yang sama. Hasrat kita untuk merasa sebagai bagian dari kelompok sangatlah kuat, sehingga kita mau berusaha keras, melakukan hal-hal yang tidak rasional, dan seringkali mengeluarkan uang untuk mendapatkan perasaan itu.
Seperti Snatch, kita ingin berada di sekitar orang dan organisasi yang seperti kita dan memiliki kepercayaan yang sama. Ketika perusahaan bicara tentang apa yang mereka lakukan dan betapa majunya produk mereka, mungkin mereka mempunyai daya tarik, tetapi belum tentu mewakili sesuatu kepada siapa kita ingin merasa menjadi bagiannya. Tetapi ketika sebuah perusahaan dengan jelas mengomunikasikan mengapanya, apa yang mereka percayai, dan kita percaya pada apa yang mereka percayai, maka terkadang kita akan mau melakukan apapun untuk menggabungkan produk atau merek itu ke dalam hidup kita. Ini bukan karena produk atau merek itu lebih baik, tetapi karena mereka menjadi penanda atau lambang dari nilai dan kepercayaan yang kita anut. Produk dan merek itu membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok dan merasakan kerabatan dengan orang lain yang membeli produk yang sama. Klub penggemar yang dimulai oleh pelanggan seringkali terbentuk tanpa bantuan perusahaan itu sendiri. Orang-orang ini membentuk komunitas, apakah komunitas tatap muka atau komunitas online. Bukan saja untuk berbagi cinta kepada suatu produk dengan orang lain, tetapi berada bersama orang-orang seperti mereka. Keputusan mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan atau produknya, kaitannya adalah dengan orang-orang itu sendiri. Kebutuhan alami kita untuk menjadi bagian dari kelompok juga membuat kita pandai menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan kelompok. Ada sesuatu yang terasa masuk di akal, sebuah perasaan, sesuatu yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, yang memungkinkan kita untuk merasakan hal-hal yang cocok dan yang tidak cocok. Dell menjual pemutar MP3 dan ini terasa tidak cocok karena Dell merumuskan dirinya sebagai perusahaan komputer. Jadi satu-satunya hal yang cocok adalah komputer. Apple merumuskan dirinya sebagai perusahaan yang memiliki misi. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan yang cocok dengan rumusan itu terasa cocok. Pada tahun 2004, mereka membuat promosi iPod yang bermitra dengan band rock Irlandia U2. Itu masuk akal dan cocok. Mereka tidak akan pernah membuat promosi iPod bersama Celine Dion, walaupun Dion telah menjual jauh lebih banyak rekaman dibandingkan U2 dan memiliki lebih banyak pendengar. U2 dan Apple cocok karena mereka memiliki nilai dan kepercayaan yang sama. Keduanya menerobos batas. Tidak akan masuk akal jika Apple meluncurkan iPod bersama Celine Dion. Pendengar Dion mungkin sangat banyak, tetapi kemitraan itu tidaklah selaras. Kita tidak perlu melihat lebih jauh daripada iklan TV Apple, I am a match and I am a PC. Untuk contoh yang sempurna dari siapa yang ingin dianggap teman oleh seorang pengguna Mac dalam iklan itu, pengguna Mac adalah seorang pria muda, selalu mengenakan celana jeans dan fit, selalu rileks dan memiliki selera humor yang mengolok-olok. Sistem dan PC seperti yang dirumuskan oleh Apple, mengenakan setelan jazz, usianya lebih tua, agak membosankan. Untuk cocok dengan Mac, kita harus menjadi seperti Mac. Microsoft merespon Apple dengan kampanye I am a PC yang menggambarkan orang-orang dari segala jenis kehidupan yang perkenalkan dirinya sebagai PC. Microsoft melibatkan lebih banyak orang di dalam iklannya, guru, ilmuwan, musisi, dan anak-anak. Seperti yang bisa diduga, orang dari perusahaan yang masuk 90% sistem operasi komputer untuk menjadi bagian dari kelompok itu. Kita harus menjadi seperti semua orang lain, yang satu tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Ini hanya bergantung pada kelompok mana kita ingin berada, apakah kita provokator atau kita mengikuti mayoritas. Kita tertarik kepada pemimpin dan organisasi yang pandai mengomunikasikan apa yang mereka percayai. Kemampuan mereka untuk membuat kita merasa menjadi bagian dari kelompok, untuk membuat kita merasa istimewa, aman, dan tidak sendirian adalah bagian dari kemampuan mereka dalam menginspirasi kita. Mereka yang kita anggap sebagai pemimpin yang hebat selalu memiliki kemampuan untuk menarik kita mendekat dan memunculkan kesetiaan kita. Dan kita merasakan ikatan yang kuat dengan orang-orang lain yang juga tertarik kepada pemimpin dan organisasi yang sama. Para pengguna Apple merasakan keterikatan antara satu sama lain. Penunggang Harley saling terikat satu sama lain. Setiap orang yang tertarik untuk mendengar Dr. Martin Luther King Jr. memberi pidato, I have a dream. Terlepas dari ras, agama, atau jenis kelamin, berdiri bersama di kerumunan itu sebagai saudara, terikat oleh kesamaan nilai dan kepercayaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka saling memiliki karena mereka bisa merasakannya di kedalaman diri mereka. Keputusan naluriah tidak terjadi di perut kita. Prinsip lingkaran emas bukanlah sekedar urutan komunikasi. Ia adalah prinsip yang berakar di evolusi perilaku manusia. Daya dari pertanyaan mengapa bukanlah soal pendapat, tetapi soal biologi. Jika kita melihat potongan melintang dari otak manusia dari atas ke bawah, kita akan melihat bahwa tingkatan-tingkatan lingkaran emas persis selaras dengan 3 tingkatan utama otak. Area terbaru otak Homo sapiens kita adalah neokorteks yang selaras dengan tingkatan apa. Neokorteks bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan analitis serta bahasa. Dua bagian di tengah terdiri dari otak limbik. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita, misalnya kepercayaan dan kesetiaan.
Otak limbik juga bertanggung jawab atas semua perilaku manusia dan semua pembuatan keputusan kita, tetapi tidak punya kemampuan untuk bahasa. Ketika kita berkomunikasi dari luar ke dalam, ketika kita terlebih dahulu mengkomunikasikan apa yang kita lakukan, ya orang dapat mengerti sejumlah besar informasi, misalnya fakta dan ciri-ciri, tetapi itu tidak menggerakkan perilaku. Tetapi ketika kita berkomunikasi dari dalam keluar, kita langsung bicara ke bagian otak yang mengendalikan pembuatan keputusan. Dan bagian bahasa dari otak memungkinkan kita merasionalisasikan keputusan itu. Bagian otak yang mengendalikan perasaan tidak memiliki kemampuan untuk bahasa. Keterputusan inilah yang membuat kita sulit mengutarakan perasaan kita melalui kata-kata. Misalnya, kita sulit menjelaskan mengapa kita menikah dengan orang yang kita nikahi. Kita sulit mengatakan dengan kata-kata alasan sungguhnya mengapa kita mencintainya. Jadi kita berusaha mencari kata-kata untuk merasionalisasikannya. Dia lucu, dia cerdas. Kata kita memulai, ada banyak orang lucu dan cerdas di dunia, tetapi kita tidak mencintainya dan tidak ingin menikah dengannya. Jelas, ada lebih banyak sebab dari jatuh cinta daripada sekedar kepribadian dan kompetensi. Secara rasional, kita tahu bahwa penjelasan kita bukanlah sebab yang sungguhnya. Yang membuat kita jatuh cinta adalah perasaan yang ditimbulkan oleh kekasih kita. Tetapi perasaan itu sangat sulit dituang ke dalam kata-kata. Jadi, ketika dipaksa, kita mulai mencari kata-kata yang sebisanya saja. Mungkin kita bahkan mengatakan hal-hal yang tidak rasional. Misalnya, kita berkata, dia membuatku utuh. Apa artinya? Dan bagaimana kita mencarinya agar kita bisa menikahinya? Itulah rahasia cinta. Kita hanya tahu ketika kita menemukannya karena hanya terasa tepat. Hal yang sama berlaku pada keputusan yang lain. Ketika sebuah keputusan terasa tepat, kita sulit menjelaskan mengapa kita melakukan apa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, bagian dari otak yang mengendalikan pembuatan keputusan tidaklah mengendalikan bahasa, jadi kita merasionalisasikannya. Ini merumitkan nilai dari jajak pendapat atau riset pasar dengan bertanya kepada orang-orang mengapa mereka memilih kita dan bukan memilih orang lain. Mungkin kita akan mendapat bukti yang bagus tentang bagaimana mereka telah merasionalkan keputusan, tetapi tidak menjelaskan motivasi keputusan yang sesungguhnya. Ini bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tetapi karena mereka mengalami kesulitan untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Pembuatan keputusan dan kemampuan untuk menjelaskan keputusan itu berada di bagian otak yang berlainan. Dari sinilah datangnya istilah good decision, keputusan perut atau keputusan yang berdasarkan naluri. Keputusan itu hanya terasa tepat, tidak ada bagian dari perut yang mengendalikan pengembalian keputusan. Semuanya terjadi di otak limbik. Juga bukan kebetulan bahwa kita menggunakan kata rasa untuk menjelaskan keputusan itu. Sebab dari keputusan yang berdasarkan naluri itu terasa tepat karena bagian dari otak yang mengendalikan juga mengendalikan perasaan kita. Terlepas dari apakah kita menyebutnya sebagai keputusan perut atau sekedar mengikuti hati. Terlepas dari bagian tubuh mana yang kita kaitkan dengan keputusan, kenyataannya adalah semua keputusan di otak limbik. Otak limbik kita sangat berdaya, cukup berdaya untuk menggerakkan perilaku yang terkadang bertentangan dengan pemahaman rasional dan analitis kita terhadap situasi. Kita sering mempercayai naluri bahkan jika keputusan itu bertolak belakang dengan fakta dan angka. Richard Restach, seorang ilmuwan neuroscience yang terkenal, membicarakan soal ini di dalam bukunya The Naked Brain. Ketika kita memaksa orang untuk membuat keputusan hanya dengan bagian rasional otak, hampir bisa dipastikan bahwa akhirnya keputusan itu akan dipikirkan secara berlebihan. Keputusan-keputusan rasional ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat, kata Restach, dan seringkali bisa berkualitas rendah. Sebaliknya, keputusan yang dibuat dengan otak limbik, keputusan-keputusan naluriah, cenderung merupakan keputusan yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi. Inilah salah satu sebab mengapa guru memberitahu murid untuk mengikuti naluri pertamanya ketika menjawab soal ujian pilihan ganda. Untuk mengikuti kata hati, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk memikirkan jawaban, semakin besar risiko bahwa jawaban itu salah. Otak limbik kita sangat pintar dan seringkali mengetahui hal tepat yang harus dilakukan. Ketidakmampuan kita untuk memverbalkan alasanlah yang membuat kita meragukan diri sendiri atau mempercayai bukti empiris ketika naluri menganjurkan kita untuk tidak mempercayainya. Bayangkan pengalaman membeli televisi layar datar di toko elektronik setempat. Kita berdiri di lorong, mendengarkan seorang pakar menjelaskan perbedaan antara LCD dan plasma. Penjual itu menjelaskan semua perbedaan dan manfaat rasional, tetapi kita masih tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Setelah 1 jam, kita masih tidak tahu. Benak kita menjadi terlalu terbebani karena terlalu memikirkan keputusan kita. Pada akhirnya, kita membuat keputusan dan berjalan keluar toko. Masih tidak yakin 100% bahwa kita telah memilih televisi yang tepat, lalu kita pergi ke rumah teman dan melihat dia telah membeli televisi yang satunya. Dia terus berceloteh tentang betapa dia sangat menyukai televisinya. Tiba-tiba kita iri, meskipun kita masih tidak tahu mengapa televisinya lebih baik daripada televisi kita. Kita bertanya-tanya, apakah aku sudah membeli televisi yang salah?
Perusahaan yang gagal mengkomunikasikan rasa mengapa akan memaksa kita membuat keputusan berdasarkan bukti empiris saja. Inilah sebabnya mengapa keputusan itu membutuhkan lebih banyak waktu, terasa sulit, atau membuat kita ragu. Dalam kondisi ini, strategi-strategi manipulatif yang memanfaatkan hasrat, ketakutan, keraguan, atau fantasi kita bekerja dengan sangat baik. Kita dipaksa membuat keputusan yang tidak terlalu menginspirasi untuk satu sebab sederhana. Perusahaan tidak menawarkan apapun selain fakta dan angka, kiri dan manfaat untuk mendasari keputusan kita. Perusahaan tidak memberitahu mengapanya kepada kita. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Kegagalan untuk mengomunikasikan mengapa hanya akan menciptakan stres atau keraguan. Sebaliknya, banyak yang tertarik untuk membeli, misalnya komputer Macintosh atau motor Harley Davidson, tidak merasa perlu untuk bicara dengan siapapun tentang mereka yang perlu mereka pilih. Mereka percaya diri sepenuhnya pada keputusan mereka, dan satu-satunya pertanyaan yang mereka ajukan adalah Mac atau Harley jenis apa. Di tingkatan itu, ciri dan manfaat rasional, fakta dan angka benar-benar perlu, tetapi tidak menggerakkan keputusan untuk menyerahkan uang atau kesetiaan kepada perusahaan atau merek. Keputusan itu sudah dibuat. Ciri-ciri yang kasat mata itu hanya membantu mengarahkan jenis produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Pada kasus ini, keputusan terjadi di dalam urutan yang sempurna. Dari dalam keluar, keputusan itu dimulai dengan mengapa. Unsur emosional dari keputusan, lalu unsur rasional memperbolehkan pembeli untuk memverbalkan atau merasionalkan alasan dari keputusannya. Inilah yang kita maksud ketika kita bicara tentang memenangkan hati dan pikiran. Hati mewakili limbik, bagian perasaan dari otak, dan pikiran adalah pusat rasional dan bahasa. Kebanyakan perusahaan sangat pandai memenangkan pikiran. Yang diperlukan hanyalah satu perbandingan dari fitur dan manfaat. Tetapi memenangkan hati akan membutuhkan lebih banyak usaha. Mengingat bukti urutan alami dari pembuatan keputusan, tidak bisa tidak. Saya bertanya-tanya, apakah urutan dari ungkapan hati dan pikiran adalah suatu kebetulan belaka? Mengapa tidak ada orang yang berusaha untuk memenangkan pikiran dan hati? Kemampuan untuk memenangkan hati sebelum memenangkan pikiran tidaklah mudah. Inilah suatu keseimbangan yang sangat halus di antara seni dan sains, suatu susunan tata bahasa kebetulan lainnya. Mengapa orang tidak mengatakan keseimbangan di antara sains dan seni, tetapi selalu seni dan sains? Mungkin inilah petunjuk samar yang dikirim oleh otak limbik kita yang tidak bisa berbahasa untuk membantu kita melihat bahwa seni memimpin adalah tentang mengikuti hati kita. Mungkin otak kita berusaha memberitahu bahwa mengapa haruslah didahulukan. Tapi, mengapa sebuah keputusan akan lebih sulit dibuat, dan saat ragu kita melihat kepada sains, data untuk menuntun keputusan. Perusahaan akan memberitahu bahwa sebab dari mengapa mereka mulai dengan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya adalah karena itulah yang diminta oleh pelanggan. Kualitas, layanan, harga, fitur, itulah yang dilaporkan oleh data. Tetapi, untuk kenyataan bahwa bagian otak yang mengendalikan pembuatan keputusan berbeda dari bagian otak yang bisa melaporkan kembali keputusan itu. Kesimpulan untuk memberi apa yang orang-orang minta adalah kesimpulan yang sangat sah. Sayangnya, ada lebih banyak bukti bahwa penjualan tidaklah meningkat secara bermakna dan ikatan kesetiaan tidaklah terbentuk ketika perusahaan mengatakan atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan. Henry Ford meringkasnya dengan sangat baik. Jika aku bertanya kepada orang-orang tentang apa yang mereka inginkan, katanya, mereka akan menjawab kuda yang lebih cepat. Ini adalah kegeniusan dari kepemimpinan yang hebat. Pemimpin dan organisasi yang hebat akan pandai melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh sebagian besar dari kita. Mereka pandai memberi kita apa yang tidak akan pernah kita minta. Ketika revolusi komputer baru dimulai, pengguna komputer tidak dapat meminta antarmuka, interface, pengguna grafis. Tetapi itulah yang diberikan oleh Apple kepada kita. Ketika menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri penerbangan, kebanyakan pelaku perjalanan udara tidak pernah terpikir untuk meminta lebih sedikit, bukan lebih banyak. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Southwest. Dan dalam menghadapi saat yang sulit dan aneh, hanya sedikit orang yang akan bertanya kepada negaranya, apa yang bisa aku lakukan untukmu dan bukan apa yang bisa aku lakukan untukku. Itulah isu yang dikemukakan John F. Kennedy di masa kepresidenannya. Para pemimpin besar adalah orang yang mempercayai naluri mereka. Mereka adalah orang yang mengerti seni berada di depan sains. Mereka menangkan hati sebelum pikiran. Mereka adalah orang-orang yang memulai dengan mengapa. Sepanjang hari kita membuat keputusan, dan banyak dari keputusan itu yang digerakkan oleh emosi. Jarang kita menyaring semua informasi yang tersedia untuk memastikan kita mengetahui setiap fakta, dan kita tidak perlu melakukannya. Semuanya adalah soal derajat kepastian. Saya bisa membuat keputusan dengan 30% informasi, kata mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell. Lebih dari 80% terlalu banyak. Selalu ada tingkatan di mana kita percaya diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita untuk menuntun kita, dan tidak selalu merasa memerlukan semua fakta dan angka. Dan terkadang kita hanya tidak percaya diri untuk membuat suatu keputusan tertentu. Ini bisa menjelaskan mengapa kita merasa, nah,
Ada kata itu lagi, sangat tidak nyaman ketika orang lain memaksa kita membuat keputusan yang tidak sesuai dengan naluri kita. Kita mercai naluri kita untuk membantu memutuskan siapa yang akan kita pilih atau sampo mana yang akan dibeli. Karena biologi kita merumitkan kemampuan kita untuk memverbalkan alasan yang sesungguhnya dari mengapa kita membuat keputusan yang kita buat. Kita merasionalisasikannya berdasarkan faktor-faktor yang lebih kasat mata, misalnya desain atau layanan dari suatu merek. Inilah dasar dari asumsi yang keliru bahwa harga atau ciri-ciri lebih penting daripada yang sesungguhnya. Hal-hal itu memang penting karena memberi hal-hal kasat mata yang bisa kita tunjuk untuk merasionalisasikan pembuatan keputusan kita. Tetapi hal-hal itu tidak menetapkan alur jalan dan tidak menginspirasi perilaku. Yang tidak bisa kita lihatlah yang penting, menjadikan putih Anda lebih putih dan cerah Anda lebih cerah, kata iklan TV untuk deterjen terbaru. Inilah nilai yang selama bertahun-tahun diajukan oleh bisnis sabun deterjen. Ini adalah klaim yang sangat sah, itulah yang diinginkan oleh pelanggan, kata riset pasar. Data itu benar, tetapi bukanlah kebenaran dari apa yang diinginkan oleh orang-orang. Para pemasar deterjen menanyakan apa yang diinginkan oleh konsumen dari suatu sabun deterjen, dan konsumen mengatakan memutihkan yang putih dan mencerahkan yang cerah. Jika dipikir, orang yang mencuci baju tentu saja menginginkan deterjen yang bukan saja membuat pakaian mereka bersih, tetapi sangat bersih. Jadi, ini bukan penemuan yang istimewa dari riset pasar. Jadi, merek-merek deterjen berupaya menonjolkan bagaimana deterjen mereka bisa memutihkan baju putih dan mencerahkan baju cerah dengan mencoba meyakinkan konsumen bahwa satu bahan tambahan yang mereka tambahkan ke produknya akan lebih efektif daripada bahan tambahan para pesaingnya. Protein, kata salah satu merek. Mekat warna, kata merek lainnya. Tidak ada orang yang bertanya kepada pelanggan mengapa mereka menginginkan pakaian mereka bersih. Pertanyaan emas itu tidak terungkap sampai bertahun-tahun. Kemudian ketika sekelompok antropolog dipekerjakan oleh salah satu perusahaan barang kemasan mengungkapkan bahwa semua bahan tambahan itu tidak menggerakkan perilaku pembelian. Mereka mengamati bahwa ketika orang mengeluarkan cuciannya dari mesin pengering, tidak ada orang yang mengangkatnya ke tempat terang untuk melihat apakah pakaian itu lebih putih atau membandingkannya dengan pakaian yang lebih baru untuk melihat seberapa cerahnya warna pakaian itu. Hal pertama yang orang lakukan ketika mengeluarkan cucian dari mesin pengering adalah menciumnya. Ini penemuan yang menakjubkan. Merasa bersih ternyata lebih penting daripada benar-benar bersih. Ada anggapan bahwa semua deterjen membersihkan pakaian. Memang itu yang seharusnya dilakukan oleh deterjen. Tetapi pakaian yang berbau segar dan bersih lebih penting daripada semua perbedaan di antara berbagai deterjen yang sebenarnya benar-benar membuat pakaian lebih bersih. Asumsi keliru yang membuat seluruh industri mengikuti arah yang salah ini bukan hanya terjadi pada bisnis deterjen. Perusahaan-perusahaan telepon seluler percaya bahwa orang menginginkan lebih banyak pilihan dan tombol sampai Apple memperkenalkan iPhone-nya yang memiliki lebih sedikit pilihan dan hanya satu tombol. Pembuat mobil Jerman percaya bahwa mesin mereka lah yang penting bagi pembeli mobil Amerika. Mereka terkejut dan bingung ketika tahu bahwa mesin yang hebat belumlah cukup. Dengan mengomel satu persatu, pembuat mobil mewah Jerman itu menambah wadah cangkir ke dalam mobil bagus mereka. Wadah cangkir adalah kelengkapan yang sangat penting bagi orang Amerika yang suka bepergian, tetapi jarang disebut di setiap riset tentang faktor-faktor yang mengaruhi keputusan pembelian. Saya tidak mengatakan bahwa wadah cangkir membuat orang setia kepada BMW. Saya mengatakan bahwa bahkan untuk pembeli mobil yang rasional, ada hal-hal yang tidak kasat mata yang mempengaruhi keputusannya. Daya dari otak limbik sungguh luar biasa. Ia bukan hanya mengendalikan keputusan naluriah, tetapi dapat mengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak logis atau tidak rasional. Meninggalkan keamanan rumah untuk menjelajahi tempat yang jauh, menyeberangi samudera untuk melihat apa yang ada di sisi seberang, meninggalkan pekerjaan yang stabil untuk memulai bisnis dari garasi, dengan tanpa tabungan di bank. Banyak dari kita yang melihat keputusan-keputusan itu dan berkata, itu bodoh, kau gila, kau bisa kehilangan segalanya, kau bisa mati terbunuh. Apa sih yang kau pikirkan? Bukan logika atau fakta, tetapi harapan dan impian kita, hati dan naluri kita, yang menggerakkan kita untuk mencoba hal-hal baru. Jika kita semua rasional, mungkin tidak akan ada bisnis kecil, tidak ada penjelajahan, hanya sedikit inovasi dan tidak ada pemimpin hebat untuk menginspirasi semua itu. Keyakinan yang terus hidup terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih baiklah yang menggerakkan jenis perilaku seperti itu. Tetapi ini juga bisa mengendalikan perilaku yang lahir dari emosi lain. Misalnya benci dan takut. Mengapa pula orang mau berencana menyakiti seseorang yang belum pernah mereka kenal? Ada banyak riset pasar yang mengungkapkan bahwa orang-orang ingin berbisnis dengan perusahaan yang menawarkan produk yang paling berkualitas, yang paling banyak memiliki fitur, yang memiliki layanan terbaik, dan semuanya dengan harga yang paling baik. Tetapi, coba kita pertimbangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki paling banyak pelanggan setia. Mereka jarang memiliki semua itu. Jika ingin membeli motor Harley Davidson, pemesanan khusus, kita harus menunggu selama 6 bulan. Ini sudah lebih singkat dari masa tunggu selama 1 tahun.
Itu adalah layanan yang buruk. Komputer Apple paling sedikit 25% lebih mahal daripada komputer pribadi yang setara. Lebih sedikit piranti lunak yang tersedia untuk sistem operasinya. Preferensinya lebih sedikit. Mesinnya sendiri terkadang lebih lambat daripada komputer pribadi lain yang setara. Jika orang hanya membuat keputusan yang rasional dan melakukan semua riset sebelum membeli, maka tidak akan ada orang yang membeli Mac. Tetapi tentu saja orang membeli Mac. Dan beberapa orang bukan hanya membelinya, mereka mencintainya. Ini adalah perasaan yang langsung keluar dari hati atau otak limbik. Kita semua mengenal seseorang yang merupakan pecinta sejati Mac. Tanyalah pada mereka, mengapa mereka mencintai Mac mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwa, ya, karena aku memandang diriku sebagai seseorang yang senang menantang status quo. Dan sangatlah penting bagiku untuk mengitari diri dengan orang-orang, produk, dan merek yang membuktikan bahwa aku percaya tentang diriku ini kepada dunia luar. Secara biologis, itulah yang terjadi. Tetapi keputusan itu dibuat di bagian otak yang mengendalikan perilaku, bukan bahasa. Jadi, mereka akan mengajukan rasionalisasi teknologi interface menggunanya karena kesederhanaannya, karena desainnya, karena kualitasnya yang baik, karena mereka adalah komputer terbaik dan aku orang yang kreatif. Pada kenyataannya, keputusan pembelian serta kesetiaan mereka bersifat sangat pribadi. Sebenarnya ini bukan soal Apple, ini soal diri mereka. Ini bahkan bisa dikatakan untuk orang-orang senang sekali bekerja untuk Apple. Bahkan pegawai mereka pun tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Pada kasus mereka, pekerjaan mereka adalah salah satu apa dari mengapa mereka. Mereka pun yakin bahwa kualitas produklah yang berada di balik keberhasilan Apple. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka semua senang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Pegawai Apple yang paling setia, seperti kebanyakan pelanggan Apple yang paling setia, semuanya menyukai revolusi yang baik. Kenaikan gaji, dan tambahan tunjangan tidak akan bisa meyakinkan pegawai Apple yang setia untuk bekerja bagi Dell. Dan tidak ada imbalan dan potongan harga yang bisa meyakinkan pengguna Mac untuk beralih ke PC. Banyak yang sudah bersedia membayar 2 kali lipat untuk komputer Mac. Ini di luar akal sehat. Ini adalah suatu keyakinan, bukanlah kebetulan bahwa budaya Apple sering disebut sebagai sekte. Mac bukan sekedar soal produk, tetapi soal isu perjuangan yang ingin didukung. Ini soal iman. Anda ingat pada Honda dan Ferrari? Produk bukan hanya lambang dari apa yang diyakini oleh perusahaan, tetapi juga lambang dari apa yang diyakini oleh pembeli setia. Orang-orang yang memiliki laptop Apple, misalnya, senang membuka laptopnya sambil duduk menunggu di bandara udara. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa mereka menggunakan Mac. Laptop Apple adalah emblem, lambang dari diri mereka. Logo Apple yang berkilau itu mengatakan sesuatu tentang diri mereka dan cara mereka memandang dunia. Apakah orang akan memperhatikan ketika seorang membuka tutup laptop HP atau Dell-nya? Tidak. Penggunanya sendiri juga tidak peduli. HP dan Dell memiliki mengapa yang samar. Jadi produk dan merek mereka tidak melambangkan apapun tentang penggunanya. Bagi pengguna Dell atau HP, komputer mereka terlepas dari seberapa cepat dan rampingnya bukanlah lambang dari sebuah tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih tinggi. Ia hanya komputer. Malah sebenarnya, untuk waktu yang lama, logo ditutup laptop Dell menghadap ke pengguna sehingga ketika laptop dibuka, logo itu akan terbalik bagi semua orang lain. Produk-produk yang memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya akan memberi cara bagi orang-orang untuk menyatakan siapa dirinya dan apa kepercayaan kepada dunia luar. Ingatlah, orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya, maka mustahil bagi dunia luar untuk melihat apapun selain apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya cara untuk membedakan diri adalah manipulasi yang mengandalkan harga, ciri-ciri produk, layanan, atau kualitas. 5. Kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Alam tidak menyukai kekosongan. Untuk memajukan kehidupan, manakala memungkinkan, ibu alam berusaha menemukan keseimbangan. Ketika kehidupan dihancurkan oleh kebakaran hutan, misalnya, alam akan memulai kehidupan baru untuk menggantikannya. Keberadaan rantai pangan di dalam ekosistem, di mana keberadaan setiap hewan adalah pangan bagi hewan lainnya, adalah cara alam memelihara keseimbangan. Lingkaran emas yang berlandas pada prinsip-prinsip alami di dalam biologi juga mematuhi kebutuhan akan keseimbangan. Seperti yang telah saya bahas, ketika tidak ada mengapa, maka ketidakseimbangan muncul dan manipulasi tumbuh subur. Dan ketika manipulasi tumbuh subur, ketidakpastian meningkat bagi pembeli. Ketidakstabilan meningkat bagi penjual, dan stres meningkat bagi semua orang. Memulai dengan mengapa barulah awal. Masih ada pekerjaan lain yang perlu dilakukan sebelum seseorang atau suatu organisasi mendapatkan hak atau kemampuan untuk menginspirasi agar lingkaran emas ampuh. Setiap bagiannya harus seimbang dan dalam urutan yang benar. Kejelasan mengapa. Semuanya dimulai dengan kejelasan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Jika orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, berarti mereka membeli mengapa kita melakukannya.
Jadi jika kita tidak mengetahui mengapa jika melakukan apa yang kita lakukan, bagaimana orang lain akan mengetahuinya. Jika pemimpin organisasi tidak bisa mengatakan dengan jelas mengapa organisasinya ada, selain produk atau jasanya, bagaimana dia berharap pegawainya mengetahui mengapa mereka harus datang ke tempat kerja. Jika politisi tidak dapat mengatakan mengapa dia ingin mendapatkan jabatan publik selain sekedar melayani rakyat, standar rasional minimal bagi semua politisi. Bagaimana memegang hak suara mengetahui siapa yang harus dipilih. Manipulasi dapat memotivasi hasil pemilihan umum, tetapi tidak membantu memilih siapa yang harus memimpin. Untuk bisa memimpin, harus ada orang yang bersedia mengikuti. Diperlukan orang-orang yang mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada satu isu saja. Untuk bisa menginspirasi, seseorang harus mulai dengan kejelasan dari mengapa. Disiplin mengapa. Setelah mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukannya. Bagaimana adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip menentukan bagaimana kita mewujudkan isu perjuangan atau kepercayaan kita. Bagaimana kita melakukan segalanya akan terwujud dalam berbagai sistem dan proses di dalam suatu organisasi dan budaya. Dengan memahami bagaimana kita melakukan segalanya dan yang lebih penting, memiliki disiplin untuk membuat organisasi dan semua pegawainya bertanggung jawab untuk prinsip-prinsip penuntun itu akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bekerja dengan kekuatan alamiahnya. Memahami bagaimana memberi kita kemampuan yang lebih besar, misalnya untuk mempekerjakan orang-orang dan menemukan mitra yang akan tumbuh subur secara alami ketika bekerja dengan kita. Ironisnya, pertanyaan yang terpenting dengan jawaban yang paling sulit dipahami, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, sebenarnya sangat sederhana dan efisien untuk ditemukan. Ini akan saya bahas di bab-bab berikutnya. Bagian yang tersulit adalah disiplin untuk tidak pernah membelok dari tujuan perjuangan, untuk bertanggung jawab dalam melakukan bagaimana, dan kita semakin mempersulitnya dengan mengingatkan nilai-nilai kita dengan menulisnya di dinding. Sebagai kata benda, misalnya integritas, kejujuran, inovasi, komunikasi. Tetapi kata benda adalah benda. Ia tidak bisa bertindak. Kita tidak bisa membangun sistem atau mengembangkan imbalan dari benda-benda. Nyaris mustahil meminta orang bertanggung jawab terhadap kata benda. Tolong lebih banyak inovasi hari ini, Bob. Dan jika kita harus menulis kejujuran di dinding untuk mengingatkan kita, maka mungkin kita akan mendapat masalah yang lebih besar lagi. Agar bisa efektif, nilai-nilai atau prinsip-prinsip penuntun harus diutarakan sebagai kata kerja, bukan integritas, tetapi selalu lakukanlah hal yang benar. Bukan inovasi, tetapi pandanglah masalah dari sudut pandang lain. Mengartikulasikan nilai-nilai kita sebagai kata kerja akan memberi ide yang jelas. Kita punya ide yang jelas tentang bagaimana kita harus bertindak di setiap situasi. Kita bisa saling menuntut tanggung jawab, kita bisa mengukurnya, atau bahkan membangun sistem imbalan di seputar kata-kata kerja itu. Memberitahu orang agar memiliki integritas adalah menjamin bahwa keputusan mereka akan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan atau klien. Tetapi itu bisa dijamin jika kita memberitahu mereka untuk selalu melakukan hal yang benar. Saya bertanya-tanya, apa yang telah ditulis oleh Samsung di dindingnya ketika mereka mengembangkan sistem potongan harga yang tidak bisa diklaim oleh orang-orang yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Lingkaran emas menawarkan penjelasan untuk sukses jangka panjang, tetapi melakukan hal-hal untuk jangka panjang seringkali mewajibkan investasi atau biaya jangka pendek. Inilah sebabnya mengapa sangat penting berdisiplin untuk tetap berfokus pada mengapa dan setia kepada nilai-nilai kita. Konsistensi apa? Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan harus membuktikan apa yang kita percayai. Mengapa hanyalah suatu kepercayaan atau keyakinan? Hanya itu. Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu? Dan apa adalah hasil dari tindakan-tindakan itu? Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan, produk, jasa, pemasaran, relasi publik, budaya, dan siapa yang kita pekerjakan. Jika orang tidak membeli apa yang kita lakukan tetapi membeli mengapa kita melakukannya, maka semua hal ini harus konsisten. Dengan adanya konsistensi, orang akan melihat dan mendengar tanpa ragu sedikit pun apa yang kita percayai. Bagaimanapun, kita hidup di dunia yang kasat mata. Satu-satunya cara orang dapat mengetahui apa yang kita percaya adalah melalui apa yang kita ucapkan dan lakukan. Dan jika kita tidak konsisten di dalam hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan, maka tidak akan ada orang yang mengetahui apa yang kita percayai. Di tingkatan apalah autentitas terjadi? Autentis adalah kata yang diumbar di dunia perusahaan dan politik. Semua orang bicara tentang pentingnya menjadi autentik. Kalau harus autentik, kata para pakar. Semua data tentang kecenderungan menunjukkan bahwa orang lebih memilih berbisnis dengan merek-merek yang autentik. Orang memilih calon yang autentik. Masalahnya, instruksi itu sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana kita bisa memasuki kantor seseorang dan berkata, mulai sekarang, tolong sedikit lebih autentik. Pesan pemasaran yang sedang kau kerjakan itu, kata seorang CEO. Tolong buat sedikit lebih autentik. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat pemasarannya atau penjualannya atau apapun yang mereka lakukan menjadi autentik. Jalan keluar yang seringkali diambil terasa sangat lucu bagi saya. Mereka pergi keluar dan melakukan riset pelanggan dan bertanya kepada pelanggan,
Apa yang sudah kami katakan kepada Anda agar kami menjadi autentik. Ini benar-benar luput dari sasaran. Kita tidak bisa bertanya kepada orang lain apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi autentik. Menjadi autentik berarti kita sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh seorang politis ketika diberitahu agar menjadi lebih autentik. Bagaimana seorang pemimpin bisa bertindak dengan autentik tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa. Instruksi itu benar-benar tak berguna. Autentik berarti lingkaran emas kita seimbang. Itu berarti segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan benar-benar kita percayai. Ini berlaku bagi pihak manajemen maupun pegawai. Hanya ketika itu terjadilah, apa yang kita ucapkan dan lakukan akan dipandang sebagai autentik. Apple percaya bahwa komputer Apple awal serta Macintosnya menantang DOS IBM yang dominan. Apple percaya bahwa iPod dan iTunes-nya menantang status quo di industri musik. Dan kita semua mengerti mengapa Apple melakukan apa yang mereka lakukan. Karena pemahaman bersama itulah kita memandang produk Apple sebagai autentik. Dell memperkenalkan pemutar MP3 dan PDA. Dalam upayanya memasuki bisnis barang elektronik kecil. Kita tidak mengetahui mengapanya Dell. Kita tidak punya kepastian tentang apa yang dipercayai oleh perusahaan itu atau mengapa Dell memproduksi barang-barang itu selain demi laba dan keinginan untuk unggul di segmen pasar yang baru. Produk-produk ini tidak autentik. Dell bukan tidak mampu memasuki pasar yang baru. Dell jelas memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuat produk yang bagus, tetapi kemampuan untuk melakukannya tanpa pemahaman tentang mengapalah yang membuatnya lebih sulit dan lebih mahal. Hanya menghasilkan produk dan pemasaran yang berkualitas tidaklah menjamin kesuksesan. Autentitas tidak dapat dicapai tanpa kejelasan tentang mengapa, dan autentitas memang berperan penting. Tanyalah kepada para penjual terbaik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi penjual yang hebat. Mereka akan mengatakan bahwa akan sangat membantu jika kita benar-benar percaya pada produk yang kita jual. Apa kaitan kepercayaan ini dengan tugas penjualan? Sederhana saja, ketika penjual benar-benar percaya dengan benda yang dia jual, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya akan autentik. Ketika ada kepercayaan seperti ini, gairah akan terpancar keluar dari si penjual. Autentitas inilah yang menghasilkan relasi yang mendasari semua organisasi penjualan yang terbaik. Relasi juga membangun kepercayaan, dan bersama kepercayaan muncul kesetiaan. Ketiadaan lingkaran emas yang seimbang artinya ketiadaan autentitas. Artinya tidak ada relasi yang kuat. Artinya tidak ada kepercayaan. Dan kita kembali ke penjualan yang berdasarkan harga, jasa, kualitas, atau fitur. Kita kembali menjadi seperti semua orang lain. Lebih parah lagi, tanpa autentitas, perusahaan kembali mengundangkan manipulasi. Permainan harga, promosi, tekanan kelompok, rasa takut. Silakan pilih. Efektifkah? Tentu saja. Tetapi hanya dalam jangka pendek. Menjadi autentik bukanlah syarat dari sukses, tetapi menjadi syarat dari sukses yang langgeng. Sekali lagi, ini kembali ke soal mengapa. Autentitas adalah ketika kita mengucapkan dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita percayai, tetapi kita tidak mengetahui mengapa organisasi atau produk itu ada dan hanya mengetahui apa yang kita lakukan. Maka mustahil untuk mengetahui apakah hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan konsisten dengan mengapa kita. Tanpa mengapa, setiap upaya untuk menjadi autentik hampir selalu tidak autentik. Urutan yang benar, setelah kita mempunyai kejelasan dari mengapa, berdisiplin, dan bertanggung jawab untuk semua nilai dan prinsip penuntun, dan konsisten dalam semua yang kita ucapkan dan lakukan, maka langkah terakhir adalah menyusunnya di dalam urutan yang benar. Persis seperti contoh pemasaran Apple yang telah saya gunakan sebelum ini, hanya dengan mengubah urutan informasi, dimulai dari mengapa, dampak dari pesan juga berubah. Apa memang penting, mereka memberi bukti kasat mata dari mengapa, tetapi mengapa harus didahulukan. Mengapa menyediakan konteks bagi segala sesuatu yang lain, seperti yang akan kita lihat berulang-ulang di semua kasus dan contoh di dalam buku ini. Apakah itu dalam kepemimpinan, pembuatan keputusan, atau komunikasi. Memulai dengan mengapa akan memberi dampak yang sangat bermakna dan langgeng pada sebuah hasil. Memulai dengan mengapa akan menginspirasi orang untuk bertindak. Jika tidak tahu mengapa, kita tidak bisa tahu bagaimana. Rolling King, seorang pebisnis San Antonio, menetaskan gagasan untuk mengambil apa yang dilakukan oleh Pacific Southwest di California dan membawanya ke Texas untuk memulai sebuah maskapai penerbangan yang melakukan penerbangan jarak pendek antara Dallas, Houston, dan San Antonio. Dia baru saja mengalami perceraian yang panjang dan berantakan dan berpaling kepada seorang teman yang dia percaya untuk membantunya mewujudkan gagasannya. Temannya itu adalah pengacaranya yang memimpin, Will Turkey, dan perokok berat, Herb Kelleher. Hampir dalam segala hal, King dan Kelleher memiliki sifat yang saling bertentangan. King yang menyukai angka-angka adalah orang yang kasar dan kaku, sementara Kelleher jenaka dan mudah disukai orang. Pada awalnya, Kelleher menyebut ide King sebagai ide yang bodoh, tetapi di penghujung malam itu King berhasil menginspirasi Kelleher dengan visinya dan Kelleher setuju untuk mempertimbangkan kerjasama. Tetapi diperlukan 4 tahun sebelum Southwest Airlines akhirnya terbang dari Love Field-nya Dallas ke Houston. Southwest tidak menciptakan konsep penerbangan murah,
Pacific Southwest Airlines lah yang mempelopori industri itu. Southwest bahkan meniru namanya. Southwest tidak memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Braniff International Airways, Texas International Airlines, dan Continental Airlines sudah melayani pasar penerbangan di Texas. Dan tidak satu pun dari mereka yang rela menyerahkan jatah pasarnya. Tetapi Southwest bukan dibangun untuk menjadi sebuah perusahaan penerbangan, ia dibangun untuk memenangkan suatu isu perjuangan. Kebetulan saja mereka menggunakan perusahaan penerbangan untuk mewujudkannya. Di awal tahun 1970-an, hanya 15% pelaku perjalanan bepergian melalui udara. Dengan jumlah sebesar itu, pasar cukup kecil untuk membuat takut calon pesaing terhadap maskapai penerbangan besar. Tetapi Southwest tidak berminat untuk bersaing dengan siapapun. Untuk 15% pelaku perjalanan itu, Southwest menduli pada 85% sisanya. Pada saat itu, jika kita bertanya siapa pesaing bagi Southwest, maka mereka akan menjawab, kami bersaing melawan mobil dan bus. Yang mereka maksud adalah, kami adalah juara bagi rakyat biasa. Itulah sebabnya mengapa mereka memulai maskapai penerbangan. Itulah perjuangan mereka, tujuan mereka, alasan dari keberadaan mereka. Bagaimana mereka membangun perusahaannya bukanlah strategi yang dikembangkan oleh konsultan manajemen yang mahal. Strategi mereka adalah kumpulan praktik terbaik yang telah mereka lihat pada perusahaan lain. Prinsip dan nilai penuntun mereka berasal dari mengapa mereka dan lebih merupakan akal sehat belaka. Di awal tahun 1970-an, perjalanan udara sangat mahal, dan jika Southwest akan menjadi juara bagi rakyat biasa, mereka harus murah. Itu wajib. Dan di zaman ketika perjalanan udara masih memiliki kaum elit, pada masa itu orang-orang mengenakan dasi di dalam pesawat. Sebagai juara rakyat biasa, Southwest harus menyenangkan. Itu juga wajib. Pada masa ketika perjalanan udara masih rumit, dengan berbagai perbedaan harga tergantung pada kapan kita memesan tiket, Southwest harus sederhana. Jika mereka ingin bisa diakses oleh 85% sisanya, mereka wajib sederhana. Pada saat itu, Southwest mempunyai dua kategori harga, malam hari atau akhir pekan, dan siang hari hanya itu. Murah, menyenangkan, sederhana, itulah bagaimana mereka melakukannya. Begitulah mereka memenangkan isu perjuangan rakyat biasa. Hasil dari tindakan mereka dikasat matakan dalam hal-hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Produk mereka, orang-orang yang mereka pekerjakan, budaya mereka, dan pemasaran mereka. Sekarang Anda bebas bepergian keliling negeri, kata mereka dalam iklannya. Itu lebih dari sekedar motto, itu adalah isu perjuangan, dan itu adalah isu perjuangan yang menarik pengikut. Mereka yang bisa memahami isu perjuangan Southwest, mereka yang memandang dirinya sebagai rakyat biasa, sekarang punya pilihan lain di luar maskapai penerbangan yang besar, dan mereka yang mempercayai apa yang dipercayai oleh Southwest menjadi sangat setia kepadanya. Mereka merasa Southwest adalah sebuah perusahaan yang bicara langsung kepada dan untuk mereka. Yang lebih penting, mereka merasa bahwa terbang bersama Southwest adalah suatu sikap yang mengatakan sesuatu tentang diri mereka sebagai manusia. Kesetiaan yang berkembang pada pelanggan Southwest tidaklah ada kaitannya dengan harga. Harganya adalah salah satu cara dari maskapai itu untuk mewujudkan isu perjuangannya. Howard Putnam, salah satu mantan presiden Southwest, senang menceritakan sebuah kisah tentang seorang eksekutif senior perusahaan besar yang mendatanginya setelah suatu acara. Eksekutif itu berkata bahwa dia selalu berterbang dengan salah satu maskapai besar ketika dia bepergian untuk bisnis. Dia harus terbang dengan maskapai itu karena diwajibkan oleh perusahaannya. Dan meskipun dia telah mengumpulkan banyak bonus mil perjalanan sebagai penumpang langgan di maskapai penerbangan besar itu, dan uang bukan persoalan baginya. Ketika terbang untuk dirinya sendiri atau bersama keluarganya, dia selalu terbang dengan Southwest. Dia mencintai Southwest, kata Putnam dengan senyum lebar ketika menceritakannya. Hanya karena Southwest murah tidaklah berarti ia hanya menarik orang-orang yang kurang kaya. Murah hanyalah salah satu hal yang dilakukan oleh Southwest yang membantu kita memahami apa yang mereka percayai. Apa yang telah dicapai oleh Southwest adalah kisah klasik bisnis, akibat dari mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan karena mereka sangat disiplin dalam bagaimana mereka melakukannya. Mereka menjadi maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah. Tidak pernah ada tahun mereka tidak mendapatkan keuntungan, termasuk setelah peristiwa 11 September dan selama krisis minyak di tahun 1970-an dan awal 2000-an. Segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Southwest adalah autentik. Segala sesuatu tentang mereka mencerminkan isu perjuangan yang telah ditetapkan oleh King dan Killehern puluhan tahun sebelumnya. Isu tidak pernah berubah. Kita maju ke 30 tahun kemudian, United Airlines dan Delta Airlines melihat sukses Southwest dan memutuskan bahwa mereka membutuhkan suatu produk rendah biaya untuk bersaing dan ikut menikmati suksesnya Southwest. Kita punya satu perusahaan seperti itu, kata mereka. Di bulan April 2003, Delta meluncurkan alternatif rendah biaya mereka, Song. Kurang dari setahun kemudian, United meluncurkan TED. Pada kedua penerbangan murah itu, mereka meniru bagaimana Southwest melakukannya. Mereka membuat TED dan Song murah, menyenangkan, dan sederhana. Dan bagi setiap orang yang pernah terbang dengan TED dan Song, penerbangan mereka memang murah, menyenangkan, dan sederhana. Tetapi keduanya gagal.
United dan Delta adalah perusahaan yang sangat berpengalaman di bisnis penerbangan dan sangat mampu menambah apapun produk yang mereka inginkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan meraih peluang. Masalahnya bukanlah pada apa yang mereka lakukan, tetapi karena tak seorang pun tahu mengapa Song dan Ted ada. Mungkin mereka bahkan lebih baik daripada Southwest, tetapi itu tidak penting. Memang ada orang yang terbang dengan mereka, tetapi selalu ada alasan dari orang berbisnis dengan kita yang tidak ada kaitannya dengan kita. Orang memang bisa dimotivasi untuk menggunakan produk kita, tapi bukan itu persoalannya. Masalahnya terlalu sedikit orang yang setia kepada mereka. Tanpa mengapa, Song dan Ted hanyalah dua maskapai penerbangan biasa, tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa orang hanya bisa menilai mereka berdasarkan harga atau kemudahan. Mereka adalah komoditas yang harus mengandalkan manipulasi untuk membangun bisnisnya, dan ini adalah rencana yang mahal. United meninggalkan upayanya untuk memasuki bisnis penerbangan sendah biaya dalam 4 tahun setelah memulainya, dan Song dari Delta juga melakukan penerbangan terakhirnya hanya 4 tahun setelah dulu. Adalah asumsi yang keliru bahwa pembedaan diri bisa terjadi pada bagaimana dan apa yang kita lakukan. Menawarkan produk yang berkualitas dengan lebih banyak fitur atau layanan yang lebih baik atau harga yang lebih baik tidaklah akan menciptakan perbedaan atau keunggulan. Ini semua tidak menjamin sukses. Perbedaan diri terjadi pada mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Southwest bukanlah maskapai penerbangan terbaik di dunia. Mereka juga bukan yang termurah. Rute mereka lebih sedikit dibanding pesaing mereka dan bahkan tidak terbang di luar benua Amerika. Apa yang mereka lakukan tidaklah selalu lebih baik secara bermakna. Tetapi mengapa mereka melakukannya sangatlah jelas dan segala sesuatu yang mereka lakukan membuktikannya. Ada banyak cara memotivasi orang untuk melakukan berbagai hal, tetapi kesetiaan datang dari kemampuan untuk menginspirasi orang. Hanya ketika mengapa itu sangat jelas. Dan ketika orang mempercayai apa yang kita percayailah, relasi kesetiaan yang sejati dapat tercipta. Manipulasi dan inspirasi serupa tapi tak sama. Manipulasi dan inspirasi keduanya menggelitik otak limbik. Manipulasi dan dalam bentuk pesan-pesan aspirasional, rasa takut, atau ketekanan kelompok. Semuanya mendorong kita untuk memutuskan salah satu cara dengan membujuk hasrat tidak rasional atau mainkan rasa takut kita. Tetapi ketika perasaan-perasaan emosional itu berjalan lebih dalam daripada rasa tidak aman, ketidakpastian, atau impianlah reaksi emosional akan menyelaraskan diri dengan cara kita memandang diri sendiri. Pada titik itulah perilaku beralih dari termotivasi ke terinspirasi. Ketika terinspirasi, keputusan yang kita buat lebih berkaitan dengan siapa diri kita dan tidak terlalu berkaitan dengan perusahaan atau produk yang kita beli. Ketika keputusan kita terasa benar, kita bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidakmudahan untuk produk atau jasa itu. Ini tidak ada hubungannya dengan harga atau kualitas. Harga, kualitas, fitur, dan layanan memang penting, tetapi mereka telah menjadi biaya untuk masuk ke dalam bisnis dewasa ini. Perasaan-perasaan limbik yang naluriah itulah yang menciptakan kesetiaan, dan kesetiaan itulah yang memberi keunggulan besar pada Apple atau Harley Davidson atau Southwest Airlines atau Martin Luther King atau semua pemimpin besar lain yang bisa mendapatkan pengikut. Tanpa basis pengikut setia yang kuat akan semakin besar tekanan untuk memanipulasi, untuk bersaing atau membedakan diri berdasarkan harga, kualitas, layanan, atau fitur. Kesetiaan suatu nilai emosional yang sejati ada di otak pembeli, bukan penjual. Akan sulit mengatakan kepada seseorang bahwa produk atau jasa kita penting bagi hidup mereka berdasarkan faktor-faktor rasional eksternal yang telah kita anggap berharga. Ingat Ferrari versus Honda. Tetapi jika mengapa kita sesuai dengan mengapa mereka, maka mereka akan melihat produk dan jasa kita sebagai cara yang kasat mata untuk membuktikan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika mengapa, bagaimana, dan apa seimbang, autentitas akan tercapai dan pembeli merasa puas. Ketika ketiga hal itu tidak seimbang, muncul stres atau ketidakpastian. Jika itu terjadi, keputusan yang kita ambil juga tidak akan seimbang. Tanpa mengapa, pembeli akan mudah termotivasi oleh pesan-pesan aspirasional atau pesan yang memunculkan rasa takut yang manipulatif. Di titik itu, pembelilah yang berisiko berakhir sebagai pembeli yang tidak otentik. Jika mereka membeli sesuatu yang tidak memadai rasa mengapa mereka sendiri, maka orang-orang di sekitarnya tidak mempunyai bukti untuk membuat gambaran yang jelas atas siapa diri mereka yang sebenarnya. Hewan manusia adalah hewan sosial. Kita pandai menangkap apa yang samar di dalam perilaku dan menilai orang berdasarkan apa yang kita tangkap itu. Kita mendapat perasaan baik dan perasaan buruk tentang perusahaan, sama seperti kita mendapatkan perasaan baik dan perasaan buruk tentang seseorang. Ada beberapa orang yang kita rasa bisa kita percayai dan beberapa orang lain yang kita rasa tidak bisa kita percayai. Perasaan-perasaan itu juga muncul ketika organisasi atau perusahaan berusaha merayu kita. Kemampuan kita untuk merasakan sesuatu terhadap seseorang atau suatu organisasi adalah sama. Yang berbeda adalah siapa yang bicara kepada kita, tetapi yang mendengarkan selalu satu individu saja. Bahkan ketika sebuah perusahaan mengudarakan pesannya di televisi, misalnya terlepas dari berapa banyak orang yang melihat iklan itu, selalu dan hanya satu individu yang dapat menerima pesan iklan itu.
Inilah nilai dari lingkaran emas. Ia menyediakan sebuah cara untuk berkomunikasi secara konsisten dengan cara seseorang menerima informasi. Untuk alasan inilah sebuah organisasi harus jelas dengan tujuannya, isu perjuangannya, atau kepercayaannya, dan memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka ucapkan dan lakukan konsisten dan autentik dengan kepercayaan itu. Jika tiga tingkatan di dalam lingkaran emas sudah seimbang, semua orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan organisasi itu akan tertarik kepadanya serta produknya, seperti ngengat yang tertarik dengan cahaya lampu. Melakukan bisnis seperti berkencan. Saya ingin memperkenalkan Anda dengan teman khayalan kita, Bert. Malam ini Bert akan pergi berkencan. Inilah kencan pertama dan dia sangat bersemangat. Menurutnya, perempuan yang akan ditemuinya sangat cantik dan memiliki prospek yang bagus. Bert duduk untuk makan malam bersamanya dan dia mulai bicara. Aku sangat kaya, aku punya rumah besar dan mobil bagus. Aku mengenal banyak orang terkenal. Aku selalu muncul di televisi dan ini sangat bagus karena aku memang tampan. Aku sangat sukses. Pertanyaannya, apakah Bert akan mendapatkan kencan kedua? Cara kita berkomunikasi dan perilaku adalah perkara biologi. Artinya kita bisa membuat perbandingan di antara hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sosial dan hal-hal yang kita lakukan di kehidupan profesional. Namun, orang adalah orang. Untuk belajar menerapkan mengapa ke dalam setiap bisnis, kita tidak perlu melihat lebih jauh dari cara kita bertindak saat berkencan. Karena pada kenyataannya, tidak ada perbedaan di antara penjualan dan kencan. Dalam kedua situasi ini, kita duduk berhadapan dengan seseorang di seberang meja dan berharap bisa mengatakan hal-hal yang cukup baik untuk mendapatkan kesepakatan. Tentu saja, kita selalu bisa memilih satu atau dua manipulasi, makan malam di restoran mewah, secara samar menceritakan apa yang kita miliki atau siapa yang kita kenal. Tergantung pada seberapa inginnya kita mendapatkan kesepakatan. Kita bisa menceritakan apa saja yang ingin mereka dengar kepada mereka. Janjikan dunia kepada mereka, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan kesepakatan dari mereka. Satu kali, atau mungkin dua kali. Tetapi dengan berjalannya waktu, akan semakin mahal untuk memelihara relasi ini. Apapun jenis manipulasi yang kita pilih, ini bukanlah cara untuk membangun relasi kepercayaan. Pada kasus Bert, sangatlah jelas bahwa kencannya tidak berjalan dengan baik. Kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan kencan kedua, dan jelas dia tidak berhasil membangun landasan yang baik untuk membangun relasi. Ironisnya, minat awal pihak perempuan kepadanya mungkin telah dibangun di atas unsur-unsur seperti itu. Dia setuju pergi berkencan karena teman-temannya mengatakan bahwa Bert tampan, mempunyai pekerjaan yang baik, mengenal banyak orang terkenal, bahkan jika semua hal itu benar. Apa tidaklah menggerakkan pembuatan keputusan? Apa harus digunakan sebagai bukti dari mengapa jadi kencan itu gagal total? Mari kita tampilkan Bert lagi. Kali ini dia akan mulai dengan mengapa. Kau tahu apa yang aku suka dari hidupku? Katanya memulai kali ini. Setiap hari aku bangun untuk melakukan sesuatu yang kusukai. Aku ingin menginspirasi orang-orang untuk melakukan apa yang menginspirasi mereka. Inilah yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya. Ini sangat menakjubkan. Dan percaya atau tidak, aku malah bisa mendapatkan banyak uang dengan melakukan hal-hal itu. Aku bisa membeli rumah yang besar dan mobil yang bagus. Aku bisa bertemu dengan orang-orang terkenal dan sering muncul di televisi. Dan ini sangat menyenangkan. Karena aku tampan, aku sungguh beruntung karena aku melakukan sesuatu yang kusukai. Dan oleh karenanya, aku malah bisa menjadi cukup sukses. Kali ini, jika orang yang duduk di seberangnya juga mempercayai apa yang dia percayai, peluang Bert untuk mendapatkan kencan kedua akan meningkat drastis. Yang lebih penting, Bert juga membangun landasan yang baik untuk relasi. Landasan yang didasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan. Bert mengatakan hal-hal yang sama seperti pada kencan pertama. Satu-satunya perbedaan adalah dia memulai dengan mengapa dan semua apa. Semua keunggulan yang kasat mata berfungsi sebagai bukti dari mengapa itu. Sekarang pertimbangan bagaimana sebagian besar perusahaan menjalankan bisnisnya. Seseorang duduk di seberang meja dari kita. Mereka telah mendengar bahwa kita adalah prospek yang bagus dan mereka mulai bicara. Perusahaan kami sangat sukses. Kami mempunyai kantor-kantor yang bagus. Sebaiknya sesekali Anda mampir dan melihatnya. Kami melakukan bisnis dengan semua perusahaan dan merek terbesar. Kami yakin Anda telah melihat iklan kami. Sebenarnya kami sangat sukses. Di dalam bisnis seperti kencan yang buruk, banyak perusahaan yang berusaha keras membuktikan nilai mereka tanpa mengatakan mengapa mereka ada. Tetapi sebelum orang bisa menganggap kita menarik, kita harus berbuat lebih banyak daripada sekedar menunjukkan resume kita. Namun, itulah yang persisnya dilakukan oleh kebanyakan perusahaan. Mereka mengemukakan daftar panjang pengalamannya. Apa yang telah mereka lakukan, siapa yang mereka kenal, semuanya dengan anggapan bahwa kita akan tertarik dan akan meninggalkan segalanya untuk berbisnis dengan mereka. Orang adalah orang, dan biologi dari pembuatan keputusan akan tetap sama terlepas apakah itu keputusan pribadi atau bisnis. Di dalam skenario kencan tadi, sudah sangat jelas bahwa itu adalah kencan yang buruk. Jadi, mengapa kita mengharapkan hasil yang berbeda di dalam skenario bisnis?
Seperti pada kencan, akan sangat sulit untuk mulai membangun relasi kepercayaan dengan calon pelanggan atau klien dengan berusaha meyakinkan mereka dengan semua fitur dan kegunaan rasional. Semua hal itu memang penting, tetapi hanya berfungsi untuk memberi kredibilitas pada peluang penjualan dan memungkinkan pembeli merasionalisasikan keputusan pembelinya. Seperti pada semua keputusan, orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Kecuali jika kita memulai dengan mengapa. Yang dipilih oleh semua orang adalah manfaat rasional, dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan kencan kedua. Berikut adalah alternatifnya. Anda tahu apa yang paling saya sukai dari perusahaan kami? Setiap orang yang berada di perusahaan kami setiap hari berangkat kerja untuk melakukan sesuatu yang kami sukai. Kami senang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Itulah hal yang paling indah di dunia. Malah sebenarnya bagian yang paling menyenangkan adalah mencari segala macam cara untuk melakukannya. Ini sungguh menakjubkan, dan bagian yang terbaik adalah ini semua juga bagus untuk bisnis. Kami lumayan sukses, kami punya kantor-kantor yang bagus, sesekali Anda bisa mampir dan melihatnya. Kami bekerja dengan beberapa perusahaan terbesar, saya yakin Anda pernah melihat iklan kami. Sebenarnya kami cukup sukses. Sekarang, seberapa yakinkah Anda bahwa tawaran yang kedua ini lebih baik dari tawaran yang pertama? 3 derajat kepastian. Ketika kita hanya bisa menyediakan dasar rasional bagi suatu keputusan, ketika kita hanya bisa menunjuk kepada unsur-unsur kasat mata atau pengukuran rasional, maka tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa kita berikan adalah saya pikir inilah keputusan yang benar. Secara biologis ini akurat karena kita sedang mengaktifkan neokorteks, bagian berpikir dari otak. Di tingkat neokortex, kita bisa memverbalkan pikiran kita. Inilah yang terjadi ketika kita menghabiskan seluruh waktu untuk menyaring pro dan kontra, mendengarkan semua perbedaan di antara televisi plasma dan LCD, Dell versus HP. Ketika kita membuat keputusan naluriah, tingkat kepercayaan dari tertinggi yang bisa kita tawarkan adalah keputusan ini rasanya benar. Bahkan jika seakan-akan bertentangan dengan semua fakta dan angka. Sekali lagi, secara biologis, ini ada akurat karena keputusan naluriah terjadi di bagian otak yang mengendalikan emosi, bukan bahasa. Tanyalah rahasia dari semua wirausahawan dan pemimpin yang sukses. Maka mereka akan mengatakan satu hal yang sama. Saya mempercayai naluri saya. Di saat-saat ketika ada yang tidak beres, mereka akan berkata kepada kita, saya telah mendengarkan apa yang orang lain katakan, meskipun itu rasanya tidak benar. Seharusnya saya mempercayai naluri saya. Inilah strategi yang baik, hanya saja tidak bisa dibenarkan. Keputusan naluri hanya bisa dibuat oleh satu orang saja. Ini adalah strategi yang sangat bagus bagi perorangan atau organisasi kecil. Tetapi apa yang terjadi ketika untuk sukses diperlukan lebih banyak orang yang bisa membuat keputusan yang terasa benar? Pada saat itulah daya dari mengapa bisa diwujudkan sepenuhnya. Kemampuan untuk memberi kata-kata kepada mengapa akan menyediakan konteks emosional untuk suatu keputusan. Ini akan menawarkan kepercayaan diri yang lebih besar daripada saya pikir ini keputusan yang benar. Ini juga akan lebih bisa diukur dibandingkan saya rasa ini keputusan yang benar. Ketika kita mengetahui mengapa, maka tingkat kepercayaan diri tertinggi yang bisa kita tawarkan adalah saya tahu ini keputusan yang benar. Ketika kita tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, ini bukan saja terasa benar, tetapi kita juga bisa merasionalisasikannya dan dengan mudah menuangkannya ke dalam kata-kata. Keputusan ini akan sepenuhnya seimbang. Rasionalitas dari apa menawarkan bukti untuk perasaan dari mengapa. Jika kita bisa memverbalkan perasaan yang menggerakkan keputusan naluriah, jika kita bisa menyatakan mengapa kita dengan sangat jelas, kita akan menyediakan konteks yang jelas bagi orang-orang di sekitar kita untuk memahami mengapa keputusan itu dibuat. Jika keputusan itu konsisten dengan fakta dan angka, maka fakta dan angka itu menguatkan keputusan. Inilah keseimbangan. Dan jika keputusan bertentangan dengan fakta dan angka, maka hal itu akan menekankan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Verbalisasi dari mengapa akan dapat mengubah keputusan yang kontroversial dari perdebatan ke diskusi. Mantan mitra bisnis saya, misalnya, akan kesal ketika saya menolak suatu bisnis. Saya mengatakan kepadanya bahwa calon klien itu rasanya tidak benar. Itu membuatnya frustasi, karena uang klien itu sama baiknya dengan uang semua orang lain, katanya. Dia tidak bisa mengerti alasan dari keputusan saya, dan lebih parah lagi, saya tidak bisa menjelaskan. Itu hanyalah perasaan yang saya miliki. Sebaliknya, sekarang ini yang bisa dengan mudah menjelaskan mengapa saya berada di dalam bisnis ini, untuk menginspirasi orang agar melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Jika sekarang ini saya harus membuat keputusan yang sama untuk alasan naluriah yang sama, tidak akan ada perdebatan karena setiap orang sudah tahu dengan jelas mengapa keputusan itu dibuat. Kami menolak bisnis karena calon kalian itu tidak mempercayai apa yang kami percayai dan mereka tidak berminat melakukan apapun untuk menginspirasi orang-orang. Dengan pemahaman yang jelas tentang mengapa, perdebatan tentang apakah kami harus menerima calon kalian yang tidak cocok itu dapat berubah menjadi diskusi tentang apakah ketidakseimbangan yang akan terjadi akan pantas dijalani untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang bisa diberikan kalian itu kepada kami. Tujuan bisnis seharusnya bukanlah melakukan bisnis dengan siapapun yang hanya menginginkan apa yang kita miliki. Bisnis harus berfokus pada orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Ketika kita selektif dalam melakukan bisnis,
Hanya dengan orang-orang yang percaya pada mengapa kita, maka kepercayaan akan muncul.